Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan untuk mendalami tuntunan syariat dinul Islam. Semoga Allah meridhai pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah merahmati dan membimbing kita untuk menata aktivitas kita sehingga dapat meniti bekal-bekal kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita berdoa semoga saudara-saudari kita, boleh jadi famili atau sahabat-sahabat yang belum beriman sampai detik ini, dikuatkan jiwa mereka, dimantapkan lisan untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau bertobat, meniti jalan kebaikan hayatan thayyibah, dan semoga dengan itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu kita berikhtiar untuk kembali menata aktivitas kita menjadi amal saleh dan menguatkannya dengan dasar pengetahuan yang kokoh. Untuk itu kita belajar. Alhamdulillah kita telah memulai dengan pembelajaran pokok ilmu yang pertama terkait dengan bab akidah agar terdapat penguatan pada iman kita, lahir keyakinan tanpa ragu, sehingga dengan itu tumbuh berkembang bangunan-bangunan amal saleh yang indah dan menjadi bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada simpul yang kelima dari 6 simpul pokok yang kita kenal dengan rukun iman yang dapat memberikan cengkraman kuat pada jiwa kita sehingga melahirkan satu keyakinan yang utuh, tidak ada keraguan dalam rangka menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Dari 5 itu telah sampai kita pada pembahasan yaumul akhir pada pengantarnya. Hari ini kita akan mencoba dengan izin Allah untuk menyempurnakan bahasan dimaksud, sehingga dengan itu mudah-mudahan ada kelengkapan dari apa yang telah kita kaji. Di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pada mukaddimah simpul yang kelima. Sudah kita tuliskan di sini, bismillah, rukun iman. Dan simpulnya telah kita pelajari satu terkait dengan Allah, kita sudah selesaikan, dan segala hal yang terkait dengan pembahasan ini. Kemudian yang kedua juga tentang malaikat, kita sudah tuntaskan, bahkan kontranya terkait dengan setan pun telah kita bahas, asal usulnya, cara kerjanya, akhir tragisnya, dan sebagainya. Dan yang ketiga tentang kitab, kita juga sudah uraikan, kan? Bagaimana kita dapat mengetahui segala informasi valid yang terkait dengan Allah, ya, serta hukum-hukum yang berkelindan dengan itu semua. Juga tentang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mensupport kehidupan kita. Semua terangkum secara sempurna dalam kitab, dan kitab yang diwahyukan pada Rasulullah SAW sebagai rasul penutup yang sempurna, yang abadi mukjizatnya sampai dengan kini, kan, yaitu Al-Quran, dan selanjutnya sampai kehidupan berakhir. Untuk mengetahui Al-Quran ini isinya, kan, sebagai pedoman kehidupan, maka Allah menugaskan, kan, Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul penutup untuk menerangkan ini semua. Keterangan beliau ya disebut dengan hadis, dan diminta kita untuk mengikuti dan meneladani segala yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW
baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, sifat, ketetapan, dan segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Itu disebut dengan sunnah namanya. Ya, segala yang disandarkan pada beliau disebut dengan hadis, dan pola kita untuk mengikutinya, jejak hidupnya, setiap tapak tilasnya disebut dengan sunnah namanya, ya kan? Maka ini yang penting kemudian kita ketahui, dan setiap terjadi pergantian generasi umat dari mulai Nabi pertama yaitu Adam alaihissalam, ya, belum ada umat, baru keluarga terdekat, lalu berketurunan, menyebar, terjadi kemudian perubahan-perubahan, dinamika dalam kehidupan, melahirkan umat yang tersebar-sebar. Di situ kemudian diutus mulai Rasul yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setiap pergantian umat, generasi, bahkan diutus nabinya, selalu dilekatkan kitabnya, ya, masing-masing sesuai dengan keadaan umatnya, keadaan generasinya, dan seluruhnya berfungsi sebagai hudan, ya, pedoman berkehidupan. Nah, dengan ini semua diharapkan manusia seluruhnya tanpa kecuali di setiap generasi dapat maksimal dalam menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56. Juga demikian bisa dipandu dengan sempurna untuk menuntaskan misi khilafah di bumi, membangun, memakmurkan, menyukseskan, menghadirkan segala yang bermanfaat. Semua aspeknya ada di dalam hudan ini, berkesesuaian dengan karakteristik umat di setiap generasi, sehingga dengan itu dipastikan seluruh perangkat kehidupan, kebutuhan untuk menunaikan misi dengan sempurna telah tuntas, ya, diterangkan, disampaikan, bahkan disuppotkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mampu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai gambaran dari kalimat la ilaha illallah, ya, kemudian juga memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terangkum dari kata Allah, kan? Ketika kita mengatakan Tuhanku adalah Allah, Tuhan seluruh semesta adalah Allah, maka dari kata ini kita harus membuktikan dua komitmen utama, yaitu la ilaha illallah, tidak menuhankan siapapun dan menafikan segala jenis yang dipertuhankan, dan menunjukkan semuanya kecuali hanya kepada Allah saja. Kepada Allah saja, kan? Lalu kita buktikan komitmen ini dengan beribadah kepada Allah. Nah, setelah ini ditugaskan para rasul, kemudian menerangkan pedoman ini, maka fungsi-fungsi rasul ini pun seperti saya sampaikan, ya, di pertemuan-pertemuan yang lalu, itu nanti akan menjadi penegasan dari turunan-turunan ini. La ilaha illallah seperti di Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 25, ya, dan gabungan dengan ibadahnya tegaskan kembali kemudian di Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 36, ya kan? Nah, ini penegasan dari ini diutusnya Rasul. Kemudian yang paling penting juga ini akan menjadi saksi, ya kan? Semua Rasul tanpa kecuali akan menjadi saksi bagi ketaatan umatnya, bagi umat-umatnya yang mengikuti pedoman-pedoman yang dimaksudkan, siapa yang menyimpang dari itu, siapa yang mengikutinya, karena di setiap generasi ada rasulnya, setiap generasi ada nabinya. Nabi itu akan menjadi saksi sehingga tidak ada lagi nanti sifat-sifat yang menyimpang dari hamba, atau bahasa kekinian ngeles gitu kan, mencoba untuk berkelit ketika kembali kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban tentang tugas risalah yang telah Allah tetapkan kepada setiap hamba, ya, khususnya kepada setiap manusia, untuk membawa misi suci, satu risalah yang penting di bumi yang disebutkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 30, dan juga dalam rangka menjadikan semua ini sebagai ibadah kepada Allah. Quran surah ke-51 ayat 56, kan? Dan dijadikan semuanya ikhlas, kita usahakan ikhlas, artinya menuju semua karena Allah saja. Quran surah 98 ayat yang kelima. Nah, ini semua akan dikonfirmasi oleh seluruh nabi dan rasul
yang bertugas di setiap generasi pergantian umat, ya, seperti ditegaskan di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 165. Ya rasulan mubashshirina wa mundzirin li'alla yakuna 'alan nasi li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya kan? Baik rasul-rasul ini, para rasul yang bertugas setiap pergantian umat, generasi akan memberikan kabar-kabar gembira dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam hudan, kitab-kitab yang dibawa, menunjukkan pada kemuliaan dan puncaknya raihan atas prestasi yang didapatkan oleh seorang hamba dan atau setiap hamba dalam mengimplementasikan misi-misi ini dengan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga yang disebut dengan surga itu, yang penuh dengan kenikmatan disebut dengan jannatun na'im. Ketika fungsi Rasul mubasyirin, maka berita gembiranya pun disampaikan juga seperti dikonfirmasi di Al-Quran surah kedua ayat 25. Wabasyiril ladina amanu, iman yang ini, wa amilus salihat yang ini, kan, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jika sukses mereka menunaikan dua aspek ini, dua misi ini dalam kehidupan di muka bumi, kan, maka berikan kabar gembira, mereka pulang dengan keadaan bahagia, ya kan, bawa catatan kitab di tangan kanannya, kemudian akan kembali bersama orang-orang beriman jadi keluarga besar, jadi seorang hamba, ya kan? Bahkan sebelum wafatnya pun dalam sakaratul maut disebut sifat penghambaannya, disebut sifat keridhaan Allahnya, dan disiapkan surga untuknya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi. Ya kan? Konfirmasi semuanya ini. Kemudian wadkhuli jannati, gitu kan? Nah, itu dikonfirmasi dengan surganya pula. Jadi sudah ada kabar gembira. Karena itu banyak sekali insan beriman yang sejati di ujung-ujung masa kehidupannya dalam sakaratul mautnya, ketika ditampakkan hasil dari kerja kerasnya, hasil dari kesabarannya, hasil dari ibadahnya, itu muncul raut kegembiraan, kebahagiaan, bahkan dalam suasana terbaik dia berpulang, gitu kan? Karena mendapatkan satu kebenaran dari apa yang telah dijanjikan dan sukses setelah menunaikan seluruh misi-misi dengan kerja keras, kesungguhan, dan keikhlasannya. Jadi dikonfirmasi. Kemudian juga mundzirin, mengingatkan, memberikan peringatan kalau kamu menyimpang resikonya akan seperti ini, kan? Karena itulah nanti di peringatan ini muncul berupa sifat-sifat, berupa sikap-sikap yang disebutkan ini jangan sampai terjadi, ini jangan sampai diikuti. Ini yang kemudian terefleksikan dalam bentuk larangan-larangan. Kalau mubasyirin tadi dalam bentuk perintah-perintah, perintah dan larangan, kan? Nah, perintah. Kemudian mundzirin sifatnya larangan-larangan. Karena itu para ulama tafsir bahkan memberikan satu petunjuk yang sangat singkat, padat dan jelas bahwa isi kitab ini pada umumnya itu akan terklasifikasikan pada dua bagian utama. Ya, demikian pula pada penjelasnya berupa hadis, ya, keterangan-keterangan Nabi, Rasul, juga petunjuk yang diikuti. Ini terklasifikasikan atau terkristalisasikan pada dua bagian utama. If'al, ya kan, berupa perintah. Kemudian la taf'al, berupa larangan, ya. Larangan, do it and leave it, gitu kan. Perintah dan berupa larangan. Dua hal ini nanti akan menyulam apa yang disebut dengan takwa. Ya, jadi ketika kita berusaha meningkatkan semua aspek kinerja kita dalam menuntaskan misi dengan sempurna, mengumpulkan ibadah berupa amal soleh, ya, dengan dasar iman yang kokoh, ketika dikumpulkan itu yang disebut dengan takwa, ya kan? Karena itu ulama kan mendefinisikan takwa itu secara singkatnya dengan menunaikan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini saya berikan dasar pemahamannya, ya, sehingga kita mengetahui, oh ternyata definisi itu asalnya dari sini, dalilnya turunannya dari sini. Itu yang menjadikan takwa banyak didefinisikan secara singkat dengan menunaikan segala perintah Allah, imtithalu awamirih, gitu kan. Kemudian
menjauhi segala apa yang dilarang, wajtinabu nawahihi, gitu kan? Ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Nah, ini yang dikonfirmasikan lewat fungsi semua rasul, ya, semua nabi. Rusulam mubasyirina wa mundzirin, kan? Para rasul itu ditugaskan untuk memberikan kabar gembira jika kita banyak mengerjakan perintah-perintah Allah, gitu kan? Kemudian mundzirin, meninggalkan segala yang dilarang, diingatkan kepada kita untuk meninggalkan, sehingga meninggalkan itu kan hukum yang melekatnya pasti larangan, kan? Tinggalkan dusta. Berarti apa? Dilarang berdusta. Jangan berdusta. Maka nanti ada pengingat, wailul lil mukadzibin. Nanti kalau dusta bisa celaka, ya kan? Kemudian jangan bergibah, ya kan? La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mencela, la yasraqu min qaum, ya kan? Dan seterusnya. Jangan berzina. Kalimatnya nanti bisa macam-macam, tapi intinya mengacu pada larangan. La taqrabuz zina. Jangan dekati, ya kan? Dekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya, dan seterusnya. Jadi ini sifat konfirmasi dari segala hal yang dibawa oleh Rasul serta para Nabi dalam menunaikan misi-misi khusus mereka dalam menerangkan kandungan seluruh kitab. Untuk apa? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia nanti tidak ada yang ngeles lagi, tidak ada yang menyangkal lagi ketika kembali kepada Allah, dan pertanggungjawabkan segala misi yang dia bawa. Kenapa? Karena semua rasul ini akan jadi saksi dari seluruh perilaku umatnya. Ini yang mengikuti. Jadi setiap generasi sudah ada tandanya. Ini umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini umatnya Nabi Isa alaihissalam. Sudah ada tandanya semua. Dan sudah catatannya. Nah, nanti Nabi, Rasul yang bertugas setiap masa itu mengonfirmasi. Oh, ini yang umat saya. Ini yang ikut apa yang saya sampaikan. Oh, ini bukan umat saya. Yang termasuk umat itu yang mengikut, walaupun dia hadir di generasi saya, tapi dia nggak ikut, jadi nggak disebut umat saya. Dia nggak ikut petunjuk, ya, dia nggak mau mengikuti apa yang kemudian saya arahkan, yang ditugaskan oleh Allah kepada saya, bahkan dikonfirmasi. Ya, bahkan ini ada umat yang mencoba untuk menyakiti saya, itu kan? Oh, ini yang mendolimi saya dulu, gitu kan? Oh, ini yang kemudian bahkan yang paling tertinggi tingkat kesalahannya, bahkan menjadikan saya sebagai Tuhan, gitu kan? Itu dikonfirmasi betul dalam kondisi-kondisi itu. Maka mereka berlepas diri dari semua keburukan-keburukan, dan ini yang paling penting, yang diakui sebagai umat yang mengikuti petunjuk-petunjuk ini. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, artinya Rasul akan bersaksi bagi umatnya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, kan? Kita temukan di ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian kami tetapkan engkau umat yang ideal ketika engkau mengacu kepada tuntunan Rasulmu, kan? Kitab yang dibawanya yang diterangkan, ya, dan diikuti itu. Engkau menjadi manusia yang ideal, umat yang ideal di pertengahan. Ideal itu kan di tengah-tengah, kan? Makanya umat pertengahan itu umat yang ideal, yang bagus, yang baik, ya, yang seimbang dalam semua aspek kehidupannya, dan itu nanti akan jadi role model, ya, bagi kehidupan manusia pada umumnya. Mereka akan melihat tuh, kalau mau lihat yang terbaik itu umat Islam. Kalau melihat kesabaran yang bagus, umat Islam. Kejujuran yang bagus, umat Islam. Nah, seharusnya begitu. Karena itu di masa-masa datangnya risalah, itu orang-orang Islam jadi acuan. Ya, karena itu ketika hijrah ke Madinah, Madinah itu jadi pusat acuan, pusat keteladanan. Ya, dari Yathrib, bayangkan yang terbelakang, jadi suasana kota yang memancarkan cahaya, penuh aura kebaikan. Suasana kota jadi perkotaan kan Madinah, yang melahirkan cahaya-cahaya aura kebaikan kan Al-Munawwarah. Maka disebut Al-Madinah Al-Munawwarah, sehingga orang berkata kalau ingin cari orang jujur di sana. Pebisnis yang hebat ke sana, kan? Diplomat yang ulung ke sana. Ya, yang mengakumulasikan nilai-nilai kebaikan ke sana, sehingga cahaya itu dibawa kemanapun tetap menjadi kebaikan. Karena itu setiap dibawa ke setiap tempat, kemanapun dia berada, membuka segala hal menjadi baik. Ya, membuka menjadi baik disebut dengan fatah namanya. Karena itu kalau umat Islam datang ke setiap tempat disebut dengan futuhat. Ya, datang ke Mekah, Fathu Mekah, datang ke Andalus, ke Eropa, Fathu Andalus. Buktinya apa? Ketika umat Islam datang kan jadi peradaban. Peradaban maju di Andalus 7 abad, ya, di wilayah Spanyol sekarang. Coba lihat Siberia itu sampai dengan sekarang bagaimana perkembangan-perkembangan. Di Jakarta napak tilasnya masih ada sebagai pembuktian.
Ya, kemudian di timur juga di Baghdad gitu kan, yang wilayah masuk Irak sekarang bisa dilihat bagaimana perkembangannya, atau ke setiap tempat bahkan sampai ke Nusantara sendiri. Ya, coba kita jujur melihat ya sejarah kehidupan berbangsa bernegara kita sebelum menyulam menjadi satu persatuan, satu kesatuan yang kita sangat cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat jejak sejarahnya ke belakang. Ya, seperti apa ketika orang-orang Islam datang membawa risalah keislaman dengan damai sekali, nggak ada apapun, futuhat. Datang ke wilayah Barus pada mulanya, gitu kan. Di wilayah Sumatera itu agak ke ujung ya, 414 km dari kota Medan itu. Jejak nafasnya sampai menyebar, sampai ke Jawa, sampai ke Papua. Semua menyebar. Coba bagaimana saya melihat Kesultanan Banten saja itu sudah punya kontak langsung ke Inggris gitu, di masa-masa keemasan itu. Itu sangat luar biasa ya. Nah, apa yang paling penting untuk kita simak pada kesempatan itu dari jejak-jejak sejarah yang bisa kita lihat? Karena itu cuma napak tilas di jalan-jalan ya. Atau setiap daerahnya mengkaji sejarah-sejarah di wilayahnya. Dari Aceh sampai Papua. Coba silahkan dicek. Yang saudara-saudariku, keluargaku yang ada di Aceh, coba cek kapan Islam masuk ke Aceh, bagaimana keadaannya, kemajuannya, dan sebagainya. Terus sampai ke Sumatera Baratnya, sampai ke selatannya, ke utaranya, terus apalagi di Jawa kan sudah banyak jejaknya juga, sampai ke Papua, pelajari itu semua. Ya, bagaimana apa yang disebut dengan Maluku, Jaziratul Muluk itu, ya, sampai ke Ternate-nya, Tidore-nya, macam-macamnya. Bagaimana kemudian membangun peradaban, jejaring, kemudian perdagangannya, bisnisnya, sampai penjagaan selat dan sebagainya, nyambung ke Malaka, macam-macam gitu. Ya, sampai mau menjejak ke Filipina pun kan itu ibu kotanya kan Manila. Asalnya kan fi amanillah asalnya. Manila itu asalnya fi amanillah. Coba belajar sejarah deh. Ya, fi amanillah, yang damai, ya, yang damai karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu kan jejak-jejaknya masih ada. Itu kita barangkali tidak mendapat akses yang cukup untuk melihat itu kembali. Coba tampilkan lagi supaya kita belajar. Ya. Ya, itu banyak sekali kota-kota kayak di Turki kan ibu kotanya sekarang Ankara. Kan dulu kan ke Istanbul disebut Istanbul, itu kan Islambul, kota Islam asalnya. Itu kan? Ya, banyak nanti teman-teman sekalian di Pakistan, saya kan Islamabad, disebut dengan Islamabad. Itu banyak jejaknya. Ya, kita bawa ke kita saja di Nusantara. Kalau kita bicara Nusantara kan wilayah yang dicakup Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Tapi kalau kita bicara wawasan Nusantara, wawasannya itu sampai ke Malaysia, ke Brunei, ke Filipina, dan seterusnya. Coba dibaca lagi gitu ya. Dibaca, dilihat, dan sebagainya. Dan kita menyadari kemanapun dibawa, itu selalu melahirkan kebaikan. Ya, karena itu sebagai pribadi, kita pun sebagai personal, orang Islam itu kemana datang, sikapnya harus baik. Itu yang menjadikan transformasi kehidupan dulu dari jahiliyah menjadi khaira ummah. Di Quran surah ketiga, gitu kan, Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian tuh umat terbaik yang jadi contoh untuk manusia, dilahirkan untuk manusia. Kapan ketika jadi baik itu? Ini poinnya. Ta'muruna bil ma'ruf, ini if'al. Wa tanhauna 'anil munkar, la taf'al. Wa tu'minuna billah, dasarnya ini. Jadi kita itu akan menampilkan segala aspek kebaikan dalam bersifat serta bersikap, gitu kan? Sepanjang kita mau kembali ke sini, ikutin deh ini. Jangan menyimpang sedikit pun, ikutin aja, maka akan merubah perilaku kita jadi yang terbaik. Ya, kan ahli Quran itu ciri khas utamanya begitu mendekat kepada Quran itu tumbuh pribadi-pribadi yang baik. Perilaku-perilaku, sifat-sifat, sikap. Itu kan yang dikonfirmasi di Quran surah 35 Fatir kan? Di ayat 32 itu. Thumma awrathnal kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid, yang berhasil, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, coba tunjukkan deh kepada saya, ada nggak di Al-Qur'an yang mengajarkan yang tidak baik? Yang mengajarkan sifat pesimis, yang mengajarkan kemunduran? Tidak ada. Semua sifat-sifat kebaikan, optimis, proporsional, berkemajuan, semua ada di sini semua. Ya, sehingga transformasi kehidupan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dan penjelasan Nabi dalam sunnah, itu semua tertransformasikan pada dirinya perubahan-perubahan positif dan keluar semua aura-aura positif kebaikan-kebaikannya. Dan proporsional. Ya, apalagi kalau orang belajarnya itu komprehensif gitu, maka Masya Allah dapat semua hal. Dari sikapnya, tuturnya mulia gitu kan.
dan semua kedisiplinan dibawa kemanapun, ke pekerjaan, disiplin, jujur, baik, karena terjaga dengan ini. Itu yang dimaksud khairah ummah. Dan dia proporsional. Ya, persoalannya kan sekarang ini adalah umumnya masyarakat kekinian, ya, Muslim, kan? Nah ini terbatas akses pembelajarannya kepada Al-Quran dan hadis. Ada yang sepotong-sepotong, ada yang mengambil hanya sebagian sebagai perangkat amalan praktikal formal saja. Praktikal formal itu kalau Quran ya baca aja, tanpa ada penggalian riset kepada hukum-hukumnya yang diimplementasikan dalam perbuatan kita. Ya, yang diinginkan lewat ayat-ayat ini ditunjukkan oleh Nabi kan jadi kurikulum kehidupan seperti yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya kan? Jadi kalau kita tarik ke rumah tangga bukan cuma diteladani, bukan cuma dibaca ayat-ayatnya, tapi dikeluarkan. Ini fungsi suami begini, ketika jadi ayah begini, anak begini, istri begini, lalu dipraktekkan dan lihat apa yang terjadi perubahan di rumah tangga. Di pekerjaan apa aspek pekerjaannya? Diplomasi kah, birokrasi kah, bisnis kah, dagang kah, arsitektur kah, macam-macam, keluarkan bimbingannya. Udah ditemukan itu ikuti gitu dan lihat apa hasilnya. Pasti terjadi sesuatu yang beda, lain rasanya. Dan itu yang kemudian melahirkan banyak peradaban, cahaya dan seterusnya. Coba deh kembali cek dan nggak akan bertentangan, apalagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia, nggak akan pernah bertentangan. Ya, karena konsensus tentang hukum yang diterapkan di negara kita yang kita cintai ini, itu sudah mengcover segala nilai keagamaan, apalagi Islam, yang memang mayoritas penduduknya ada di situ, gitu kan? Itu sudah mengcover semuanya dan didesain nggak bertentangan. Makanya hanya orang bodoh yang mempertentangkan antara Al-Quran atau Islam dengan dasar-dasar negara. Itu saya sebut bodoh itu karena tidak mengerti aspek sejarah dulunya. Dan itu ada jaminannya gitu kan. Nah, ini saya tegas sampaikan supaya nggak dibangun isu-isu bahwa ini ditentangkan antara Islam ataupun juga agama yang lain dengan hukum-hukum negara. Udah ada konsensus dari dulu, nggak mungkin bertentangan. Sekali lagi nggak mungkin bertentangan. Karena negara pun menjamin kita bisa beribadah dengan maksimal. Kenapa negara menjamin? Karena sudah ada risetnya. Ya sudah diketahui yang nyusunnya juga kan ulama banyak terlibat. Ya siapa panitia-panitia yang mempersiapkan diri untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia itu, ya, dengan undang-undangnya dan turunan-turunannya. Itu kan diantaranya juga ulama-ulama, kiai-kiai dan sebagainya mengetahui betul. Ya, makanya tidak ada pertentangan. Negara menjamin turun pasal 29 ayat kedua khususnya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi udah dijamin ibadah kita itu dan kita interaksi dengan Al-Quran mengikuti Nabi itu bagian dari ibadah. Ya, karena itu kampanye-kampanye yang menjauhkan kita dari ibadah, slogan-slogan, pemikiran-pemikiran yang menjauhkan kita dari nilai-nilai Quran itu tinggalkan. Ya, tinggalkan. Dengan elegan, menyikapinya itu tidak harus dengan mencela, ribut, untuk apa gitu kan. Menyikapinya justru dengan kembali, boleh jadi itu trigger, katalisnya. Kalau kita kembali ke konsepsi fujur dan takwa, ini mungkin fujurnya nih. Kita tuh diingatkan, dicambuk gitu kan dengan kalimat-kalimat itu supaya kita balik lagi ke sini. Ya, bukan sama direspon dengan ributnya, tapi nggak ada pendalaman ke sini. Mungkin tuh pesan yang disampaikan lewat lisan itu supaya kita balik ke sini. Tunjukkan segala hal yang baik, bangun negeri kita, pancarkan cahaya-cahaya kebaikan. Itu yang paling indah. Ya. Nah, jadi ini yang mau saya tajamkan teman-teman sekalian di sini supaya segala apa yang kita interaksikan dalam kepentingan ibadah dan berkehidupan terasakan kenyamanannya. Jadi semua terbukti. Janji Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak gelisah, tidak bersedih, senang, tenang, menyenangkan, itu tuh hadir dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Ya harus diimplementasikan semua nilai ini. Kita pelajari sesuai dengan passion kita. Menentukan passion itu kan dua sifatnya. Ada bakat, bawaan dari diri kita, atau kita berikhtiar mengondisikan diri kita arahnya kemana. Karena itu kita kenal dengan cita-cita gitu kan, dan sebagainya dari kecil tuntutkan. Nah ini fungsinya. Sampai kapan? Ya, kemarin kita uraikan penutupnya sampai kehidupan berakhir. Yang disebut dengan yaumul akhir itu, kan? Sampai hari akhir itu tiba. Saya sudah terangkan makna yang dimaksud hari itu apa, kan? Yaumul akhir mencakup ruang, waktu, keadaan, bahkan seluruh aktivitasnya, ya. Itu selesai, berakhir. Baik itu yang sifatnya sughra, kecil, ya kan? Atau kubra, yang paling dahsyat, yang paling terbesarnya. Ya.
Jadi sudah kita uraikan di titik ini sughra, yaitu dengan datangnya kematian, wafat. Nah, jadi kita berjalani aja ini sampai kita pulang, sampai kita meninggal. Apapun passionnya. Kan kita belajar dari banyak orang yang soleh-soleh. Ya, saya tarik ke generasi terdekat lah dengan bangsa kita. Ya, bagaimana sosok misalnya kalau di diplomasi ada kayak Haji Agus Salim, solehnya luar biasa, menguasai banyak bahasa. Beliau juga Masya Allah, ya, orang Minang yang sangat luar biasa, paham Quran, paham tafsir, kan? Jadi diplomat, ya, pakai peci, berjenggot, dan sangat luar biasa. Ya, kita mau tarik siapa lagi? Jenderal Sudirman, panglima besar sampai sekarang. Itu kan guru di Muhammadiyah. Seorang guru yang rajin, yang soleh, rajin zikir, ya, kemudian jadi panglima besar. Itu kan tipikal yang sangat luar biasa. Tarik deh tokoh-tokoh terbaik yang kita bisa lihat. Ya, apalagi ke ulama-ulamanya sudah tidak terhitung dari situ. Kita tarik, ini profesi apa. Kemudian juga nanti ada pebisnis, pedagang, banyak sekali kalau kita mau keluarkan. Ya, bahkan dari mulai yang mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan, Syekh Farad bin Marta yang dikenal dengan Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu Jakarta, itu kan rumah siapa? Itu pebisnis orang Islam, Syekh Farad bin Marta, ya, dan seterusnya. Jadi kita semua lah, pokoknya kalau kita berislamnya bagus, baik jalannya aja. Jadi diplomat, lihat keteladannya siapa. Di militer, lihat. Di kepolisian, lihat. Di birokrasi, lihat, kan? Terus sebagai insinyur tinggal kita teruskan. Kita ditugaskan oleh Allah itu untuk beribadah, kemudian menuhankan Allah, dilihat implementasinya dalam berkehidupan. Ditugaskannya sebagai apa? Lihat passionnya. Imma ada bakat kita itu yang kita teruskan, atau kita memilih passion tertentu yang kiranya kita ingin desain, kita akan berada di ranah itu. Jadi guru, alhamdulillah. Jadi dosen, alhamdulillah. Niatkan sebagai ibadah. Sampai tiba apa? Wafat. Kematian itu tiba. Kalau bisa kita gabungkan nilai-nilai ini lebih bagus. Seperti Mang Oded contohkan kepada kita, Allah yarham. Kan? Beliau jadi pejabat, jadi wali kota, capaian tertinggi yang sangat luar biasa. Tapi setiap Jumat mutar juga untuk khutbah Jumat. Jadi khatib, mutar. Jadi khatib. Dan puncaknya meninggalnya itu dalam aktivitasnya sebagai ibadah. Dan di hari terbaik, Jumat, waktu yang paling bagus, Jumatan di tempat terbaik, masjid di lingkungan orang-orang baik yang sedang ibadah. Ya, dan wafat dalam keadaan yang terbaik gitu. Jadi semua sesuai dengan passionnya masing-masing. Tinggal kita menggabungkan dan meniatkan itu sebagai bagian dari ibadah. Saya coba tarik ke yang terdekat supaya lebih terasakan dalam kehidupan kita. Kalau kita tarik jauh, biasanya hanya sebatas jadi gambaran, visualisasi, ya, tidak membuat sebuah motivasi yang lebih besar bahwa itu pun bisa hadir di lingkungan kita. Ya, mungkin ke depan saya ingin contohkan ulama-ulama besar kita saja dulu, ya. Ya, kalau Imam Syafi'i yang di luar, Imam Malik di luar geografis kita, maksudnya, itu kan contoh yang terbesar yang semua orang sudah tahu, sudah paham, sudah mengenal dengan baik. Ya, tapi kadang-kadang kita harus mengenal misalnya kan, ya, contoh-contoh yang terbaik, Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Mahfud At-Tarmasi, itu kan. Kemudian siapa lagi misalnya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, itu orang-orang yang Syekh Nawawi Al-Bantani, sangat luar biasa. Bahkan jadi mufti di zamannya, dan bukan di sini muftinya. Ya, di Masjidil Haram, Anda bayangkan. Ya, pengisi halaqah-halaqah, muridnya banyak dari berbagai belahan dunia. Kita punya daftar yang banyak tuh. Ya, punya daftar yang sangat banyak dari ulama-ulama kita itu. Jadi kita tinggal pilih di sisi mana sampai wafat nih. Ini aja. Ya, jadi dunia itu ya begitu. Kalau kita tidak meninggalkannya duluan, wafat, atau dia yang meninggalkan keseluruhannya tanpa kecuali kehidupan berakhir. Karena yaumul akhir itu semua berakhir kegiatan. Imma yang sughra ini atau yang kubra hadir. Nah, kemarin kita selesaikan yang di sini yang sughra. Sekarang bagaimana dengan yang kubra? Saat itu terjadi, ya kan? Seperti apa kejadiannya? Bagaimana situasinya, ya kan? Kemudian pasca itu apa turunan-turunannya, apa saja yang terjadi setelah itu, sampai ke titik tertinggi yang fungsi Rasul yang ini, mubasyirin au munzirin. Mubasyirin, berita kabar gembira, kan puncaknya dengan surga itu. Munzirin, yaitu yang kenestapaan, yang dengan neraka itu yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Kan harus sampai ke situ kalau kita mau konkret pembahasannya, itu kan? Dan kalau kita mau bertanya referensi mana yang menerangkan tentang itu, nggak ada yang lain.
Kecuali apa? Kecuali yang disampaikan oleh Sang Pencipta. Karena yang mencipta semuanya itu yang paling tahu. Ya, untuk menguji kebenaran Sang Pencipta, Tuhan yang sesungguhnya, yang kita tegaskan semua mengarah kepada Allah itu kan harus diuji. Salah satu mengujinya bagaimana? Ya, di kitab yang disampaikan sebagai firman-Nya. Karena itu saya sering katakan, kalau kita ingin menguji kebenaran agama kita, lihat apa yang disampaikan dalam kitabnya yang dibawa. Misalnya Al-Quran, cek. Ada nggak turunan berkehidupan yang menyampaikan semua jalur kehidupan kita secara sempurna, detail, dan semua saling terintegrasi, ya, semua saling menyatu informasinya, mengonfirmasi satu dengan yang lainnya, dari mulai proses kelahiran, ya, seperti apa, kalau perlu juga bahkan dari proses alam, manusia pertama, kemudian ke kita, lahir sebelum lahir ada di mana, ketika terlahir bagaimana pertumbuhan seperti apa yang harus dilakukan, sampai kita mau meninggal seperti apa gambarannya, setelah meninggal ada bagaimana, setelah kemudian dari situ pergi kemana, suasananya bagaimana, sampai di puncak akhirnya. Mesti seperti itu. Ya, untuk memperjelas apa sih fungsinya kita ada di muka bumi ini, kita mau ngapain, setelah itu bagaimana. Ya kan? Dan menunjukkan kasih dan pembuktian kebenaran ketuhanan itu, ya, ketuhanan sifat ilahiyatnya kan mesti ada rububiyat, perawatan, perhatian lewat alam sebagai tanda, kita memanggilnya lewat asma wa sifat dan sebagainya, wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Nah, itu kan harus terefleksikan dalam kehidupan. Dan alhamdulillah sejauh ini, ya, sampai detik ini sudah berlangsung 15 abad, mengonfirmasi yang sebelumnya, semua itu kita dapatkan di sini, Al-Quran dan penjelasan di sini. Saya sering tegaskan kepada Anda, coba silahkan cari deh. Cari referensi apapun yang menerangkan tentang alur kehidupan manusia. Bahkan tentang alam yang selengkap ini. Silahkan dicek. Yang ngasih bimbingan dari bangun tidur sampai tidur. Sampai tidur kembali. Dan bukan rekayasa manusia, bukan dibuat-buat manusia. Begini. Tidak, semuanya bimbingan wahyu. Yang nggak bisa disamai. Nggak bisa orang bikin ayatnya sama dengan yang ini misalnya. Nggak bisa orang menyampaikan informasi yang akan datang terjadi, begini detailnya diketahui, disampaikan dengan jelas. Bahkan menstimulus, ya, otak kita untuk bisa meriset sehingga kita pun bertambah pintar. Mengkaji lagi, menganalisis. Coba silahkan cari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi menjelaskan itu semua. Nggak ditemukan. Terus sampai sejauh itu disampaikan ke kita belum yakin tentang kebenarannya. Dan belum termotivasi untuk menggalinya. Karena itu satu-satunya mukjizat di Rasulnya yang bertahan sampai kehidupan berakhir. Itu cuma mukjizat Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi yang lain mukjizatnya selesai. Wafat Rasulnya selesai mukjizatnya. Karena memang risalahnya sampai situ saja. Saya tanya kepada Anda misalnya, tongkatnya Nabi Musa di mana sampai sekarang? Anda akan temukan. Itu kan? Atau mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang melekat sampai sekarang yang hadir. Kitabnya pun nggak dijamin abadi. Ya, Nabi Musa alaihissalam ditemukankah kitabnya sampai sekarang? Tidak. Dengan? Ya, kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim mana suhufnya? Nggak akan ditemukan. Ya, Isa alaihissalam, Yesus Mesias ditemukan sampai sekarang mukjizatnya? Tidak. Dengan? Kitabnya bagaimana? Silahkan cari, nggak akan ditemukan. Yang ada hanya komentar, catatan-catatan atas itu pun juga nanti ya banyak sekali perdebatan-perdebatannya. Nabi Muhammad SAW ketika diutus menjadi Rasul, karena beliau Rasul penutup yang sempurna, risalahnya abadi untuk semua manusia. Karena itu, mukjizat terbesarnya harus bertahan terus sebagai bimbingan kehidupan manusia. Ya, apa mukjizat terbesarnya? Al-Quran. Al-Quran kan mukjizat Nabi Muhammad. Wahyu yang diturunkan kepada beliau. Pembuktian kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul, pembuktian terbesarnya kan ini. Ya, kalau yang sifatnya fisikal, material, macam-macam, itu sifatnya seketika aja, sementara aja, untuk meyakinkan, meneguhkan kepada jiwa supaya nggak ada yang menantang dan melebihi sifat-sifat mukjizat itu dan menetapkan kerasulan pada saat itu. Itu kan makanya disebut dengan dahsyah. Mukjizat itu sifatnya da'sah li'ijaz, untuk melemahkan orang-orang yang mau klaim atau menantang. Maka dimunculkan seketika aja. Tongkatnya Nabi Musa seketika aja. Nabi Muhammad misalnya dengan izin Allah kan membelah rembulan, kemudian menghadirkan makanan bisa bertambah di waktu itu saja, atau mukjizat yang lain pada seketikanya. Tapi terbesarnya apa? Wahyu, membuktikan kebenaran risalah itu wahyu yang turun, pedoman hidup yang disampaikan. Ini hudannya. Ini yang terbesarnya. Yang dulu-dulu selesai, mukjizat Nabi Muhammad sampai sekarang bertahan dan terus berkehidupan kita, ya, ini akan terus ada. Sampai kita wafat, selesai, kehidupan manusia semuanya selesai, sampai kembali kepada Allah.
Ini di antara yang terbesar membuktikan kebenaran risalah Muhammad SAW, Al-Quran. Sampai sekarang. Jadi jangan hanya dipahami sebagai kitab. Ya ingat, mukjizat. Mukjizat. Mukjizat itu apa? Untuk bisa mengonfirmasi kebenaran risalah. Karena itu kan benar semua. Apa yang mau kita cari tentang kelemahan? Gak akan ditemukan. Benar semua ini Rasul. Mukjizat masih ada. Bandingkan dengan yang lain. Ya, dan semua dikonfirmasi di ayat ini. Nah, kalau kita sudah sadar ini mukjizat, ini pedoman, ya kan? Kebenaran risalah. Oh, ini benar. Dari 15 abad nggak tergoyahkan statusnya. Ini pun benar. Terus sampai dengan ke depan. Artinya apa? Apa yang disampaikan di sini pun semua mengandung unsur kebenaran. Baik yang sebelum terjadi, karena firman itu bersumber dari Allah, Allah mengetahui segala yang belum terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Ya kan? Ya kan? Past, present, ya, future, atau bahkan continuous, yang berlangsung terus sampai dengan akan terjadi. Sebelum terjadi di masa Nabi, dikonfirmasi, diceritakan bahkan tentang penciptaan alam semesta, tentang turunnya Adam, keadaan sebelum Adam turun bagaimana, ya kan? Sampai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sampai ke Nabi Isa, mengonfirmasi sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Isa, risalahnya ini, terus sampai ke atasnya. Ya, kisah tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya kan? Terus ke atasnya terus. Bahkan keluarga Nabi Isa dijelaskan kemuliaannya, tentang Maryam, Bunda Maria, ada surat Maryam, ya, tentang keluarga besarnya Imran, ya, terus ke atas sampai ke Nabi Musa disebutkan, Nabi Ibrahim disebutkan, ya, siapa lagi misalnya ke atas terus Nabi Ayub bagaimana, Yunus bagaimana, sampai ke Nabi Nuh alaihissalam, sampai ke Nabi, dikonfirmasi semua. Tuh. Siapa yang menjelaskan itu bisa dengan sempurna? Dari mana akses Nabi Muhammad bisa menjelaskan semua itu? Nggak mungkin kecuali wahyu. Sedang di era beliau dijelaskan tuntunan berkehidupan seperti apa, seperti apa, seperti apa. Akan menyampaikan hal-hal yang terjadi kemudian. Dan itu selalu sifatnya selaras dengan apa yang dialami. Ya, surat Ar-Rum itu kan surah 30, pembukanya jelas sekali. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Romawi yang hebat, yang dahsyat, punya imperium besar itu disampaikan, ini akan kalah nih. Di satu tempat nih, tempatnya disampaikan isyaratnya begini ciri-cirinya. Tapi setelah itu nggak akan lama, mereka akan menang lagi. Terjadi setelah itu. Terus ada yang sifatnya ilmiah, riset-riset. Ada yang aspeknya di biologi, di kedokteran, di medis, sampai antariksa. Semua terbukti. Ada semua. Ini. Nah, jadi apa artinya? Artinya, yang sebelum aja terjadi benar, diriset oleh sejarah ditemukan, jejak-jejaknya ketahuan, semua jelas, dibuktikan. Yang kisah Nabi Ibrahim ketika mengonfirmasi, kalau kita buka Al-An'am itu kan, teman-teman sekalian, ya, kalau kita kembali ke surah Al-An'am dari ayat 75, 76, 77 dan seterusnya, ketika Nabi Ibrahim itu ingin memastikan dan mendialogkan tentang aspek teologis kepada umatnya, yang pernah saya singgung di awal-awal jumpa kita ketika kita bicara tentang teologis, itu kan, itu disebutkan. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaba, ketika malam telah tiba, itu kan. Nah, Nabi Ibrahim melihat kemudian apa yang terjadi? Benda-benda langit. Ya, kaukab itu nanti makna umum untuk semua benda di langit. Kadang dimaksudkan kepada planet, kadang-kadang juga asteroid, kadang-kadang juga bintang gemintang. Kalau ingin bintangnya khusus disebut dengan najm, ya kan? Jamaknya disebut dengan nujum. Tapi kalau sudah kaukab, jamaknya kawakib, itu benda yang ada di langit, ya kan? Nah, di antaranya apa? Beliau kemudian lihat, riset. Oh, ternyata ini ada benda langit. Setelah itu apa? Setelah itu tenggelam. Begitu muncul fajar, dah hilang semuanya. Oh, ini bukan Tuhan. Ya, kemudian setelah itu sebelumnya dikonfirmasi lagi, lihat bulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Oh, ini yang dimaksudkan Tuhanku ini yang ini oleh umatku, gitu kan? Ya. Itu menarik sekali ketika falamma afala, ketika itu selesai, ya, tenggelam enggak ada, bukan nih. Terus lihat siang-siang, ya, lihat matahari gitu kan? Hadza akbar, ini lebih besar lagi nih. Tapi ketika tenggelam maghrib juga, ini nggak mungkin Tuhan tenggelam. Masa Tuhan tenggelam, Tuhan hilang, gitu kan? Tuhan nggak punya kekuatan sama sekali, nggak terlihat, kekuatannya nggak terasakan dan sebagainya, cahayanya nggak ada dan seterusnya. Ini bukan Tuhan. Ternyata setelah digali artefak-artefak kunonya di wilayah Ur itu ditemukan prasasti-prasasti ketuhanan di masa Nabi Ibrahim itu yang dipertuhankan. Apa di antara adanya? Mereka menganggap dewa-dewa itu ada dewa matahari. Ya, begitu ada dewa-dewa besar itu di atasnya ada simbol-simbolnya, ada yang matahari. Kemudian setelah itu ada yang bulan, ya, yang terbesarnya kan dewa matahari, makanya disebut dengan Ur karena zamannya kan Ur pada masa itu.
Ya, setelah itu ada bulan, ya, yang kemudian terjemahkan oleh Jepang waktu itu bikin animasi yang Sailor Moon itu, ya, dan seterusnya. Itu kan macam-macam lah, Sailor Moon, Pokemon, Doraemon dan seterusnya itu ya. Kemudian setelah itu kan ada yang Jupiter kan, digambarkan benda langitnya itu, ya ada planet, ada macam-macam. Itu dikonfirmasi di mana? Al-Quran menjelaskan, cek di kitab-kitab lain. Hanya bercerita tentang patung, tentang ini dan sebagainya. Tapi detail di Al-Quran diberi isyarat. Dan pembuktiannya 15 abad kemudian. Nah, apa hubungan dengan ini? Saya ingin katakan begini sebelum kita membahasnya. Yang dulu terbukti. Yang di masa era Nabi terbukti. Yang masih berjalan pun sampai sekarang terbukti. Kalau semua ini terbukti, artinya 100% kebenarannya. Kalau sudah 100% kebenarannya, maka semua yang disampaikan pun pasti benar. Dan artinya apa? Apa yang disampaikan kemudian pun pasca kematian, pasca alam kubur, barzakh, pasti benar adanya. Karena itu segala aspek yang terkait dengan akhir disebut dengan akhirah. Segala aspek yang terkait dengan akhir disebut dengan akhirah. Pakai tak yang saya jelaskan kemarin, al-akhirah. Ya. Kalau sudah ini berakhirnya, ini segala hal yang terkait dengannya. Kalau sudah pakai tak itu pakai sifat, pakai keadaan. Ada apa, bagaimana suasananya, karena akhirnya seperti apa dan sebagainya, itu sudah pakai akhirat namanya. Pakai tak ujungnya. Ini perbedaan antara akhir dengan akhirat. Ini menunjuk kepada waktu berakhirnya, selesai, keadaan selesai. Yang terjadi pada keadaan ini, saat ini terjadi ini, bagaimana sifatnya, keadaannya, itu kan gambaran-gambarannya pakai tak di sini. Dapat apa, ujungnya bagaimana, kejadian dasarnya bagaimana, pakai tak. Ya, karena itu ketika dikaitkan dengan aspek yang terbesar yang akan terjadi kemudian waktu yang kita belum ketahui sama sekali, itu jadi penantian semuanya, itu didahului dulu dengan ini. Kenapa? Supaya tumbuh keyakinan besar bagi kita. Oh, kalau kemarinnya kejadian benar, dengan yang dulunya benar, sekarang benar, terus terbukti semua yang disampaikan benar, kesana pun nggak akan ragu, pasti benar. Karena itu levelnya dinaikkan ketika bicara tentang akhirat. Levelnya langsung disampaikan kata yakinnya. Kata yakinnya. Jadi kalau di sini kita masih bicara tentang imannya, yakin tanpa ragu, yakin tanpa ragu, yakin tanpa ragu. Tapi ketika bicara tentang akhirat, kalimatnya berubah jadi akhirat, keluar kata yakinnya langsung. Sekaligus untuk memberikan kesan kepada kita yang dulu aja udah benar, terbukti kebenarannya. Maka yang sekarang kurang apa lagi kamu harus yakin. Yakinkan betul pada jiwamu. Ya. Karena itu ketika bicara akhirat, pakai tak, yakinnya muncul. Quran surah kedua ayat keempat. Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Lihat ujung ayatnya. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Kata yakinnya muncul. Sebelumnya kan iman kan? Dari Al-Baqarah ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaib, masih iman. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, kan? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, Al-Quran, masih pakai iman kan? Unzila ilaik wa ma unzila min qablik, konfirmasi kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhirah, ketika bicara tentang ini, hum yuqinun. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan sebelum mengurai yang ini? Supaya ini tertanam dulu dalam jiwa kita. Pasti terjadi nih. Ini akan ada begini nih. Kalau kita sudah yakin yang belumnya betul, ini pasti akan begini. Kalau kita sudah yakin betul, maka menerima penjelasannya akan berbeda cara menangkapnya. Dengan sekedar kita tidak menghadirkan keyakinan ini secara paripurna, nanti hanya jadi kisah aja. Jadi cerita aja. Nggak memberikan sebuah dampak pada diri kita untuk menyiapkan diri. Kalau begini nanti saya gimana, gitu kan? Seperti apa keadaannya? Nah, ini yang coba kita akan uraikan nanti. Nah, ini mukadimahnya. Sekarang kita masuk pada inti-intinya. Baik ya? Sekarang yang kumrohnya, yang terbesarnya, apa yang akan terjadi? Ya, suasana seputar ini. Apa yang terjadi? Baik. Kita coba baca kitab dulu ya. Nanti setelah itu saya akan ringkaskan supaya saya ingin tunjukkan ada beberapa bagian-bagian yang terkonfirmasi. Untuk pengantar saja. Setelah itu nanti saya terangkan lagi. Nanti isi kitabnya saya terangkan secara utuh dengan cara yang cepat ya. Bismillah.
halaman 260 ya. Yang sudah mendownload teman-teman boleh silahkan, gratis kok downloadnya. Ya, nggak ada apa-apa, kita sampaikan secara terbuka. Kalau mungkin masuk teman-teman yang belum terhubung dengan Mira, cara masuknya kan lewat Wah Corner. Itu ada infak hanya untuk paket teman-teman saja, buku panduan dan sebagainya. Karena itu kan dicetak dan akan diteruskan kembali untuk bisa lebih bermanfaat gitu kan untuk semuanya. Nah itu silahkan. Setelah itu pembelajarannya nggak ada yang bayar. Zoom-nya kami bayarkan sendiri ya. Kemudian juga kita nggak ada iuran, nggak ada apapun, termasuk fasilitas belajar. Kalau ada hal-hal yang kita sampaikan berupa seperti ini misalnya penjelasan kitab sebagainya, nggak ada biaya sedikit pun. Ya kita betul-betul ingin mendesain pembelajarannya tersampaikan dengan baik. Bahkan di Mira pun, di Mira itu kita nggak adsense, nggak ada apapun. Memang arahnya hanya untuk belajar. Silahkan saja gitu ya. Jadi nanti ketika Anda masuk ke YouTube Mira, masuk ya, silahkan pelajari sepenuhnya dari situ, dari awal sampai akhirnya. Kita tidak ada hal-hal yang diarahkan untuk kepentingan dengan duniawi di situ. Nah, ada tengah ya di sini 260 sebelah kanan tuh ada yang tengah-tengahnya mafhumul yaumil akhir. Mafhumul yaumil akhir, kan? Pengertian hari akhir, kan? Baik, yuk kita mulai ke bawah ya. Nah ini yang tadi mau saya konfirmasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yabda'ul yaumul akhir bifana'i a'lamina hadha. Yaumul akhir, berakhirnya segala hal yang terkait dengan aktivitas. Ingat ya, yang tadi saya sampaikan. Dan kemarin, ini mengonfirmasi yang kemarin detail saya terangkan. Kalau sudah ada kata yaum, itu bukan hanya mencakup hari dari sisi waktunya. Ingat ya. Tapi yang dimaksudkan juga keadaannya, aktivitasnya, segala tempat yang terkait dengan aktivitas itu. Di totalitas yang terkait dengan aktivitas kita itu yang dimaksudkan dalam kata yaum itu. Ya, jadi sudah masuk kepada waktunya, ya akhir berakhir. Keadaannya ikut berakhir juga, aktivitasnya berakhir juga, tempatnya habis juga. Ya, karena itu di sini disebutkan yabda'ul yaumul akhir, ya hari akhir itu ya yang mengakhiri segala macam aktivitas dan totalitasnya akan diawali dengan fana'i alamina hadza, ya, hancurnya, habisnya alam kita ini. Selesai. Habis kan? Saya teruskan dulu sebentar. Fayamutu kullu man fihi minal ahya. Maka semua yang hidup itu akan meninggal, akan wafat. Selesai semuanya. Ya, hewan-hewan pun akan mati. Yang berkehidupan semua mati, ya. Hewan-hewan mati, tumbuhan mati, manusia juga wafat ya dan sebagainya. Selesai semua kan. Wa tatabaddalul ardu ghairal ardi was samawat, kan? Dan kehidupan di bumi pun yang kita pijak ini sudah semua akan berubah seketika. Ya, semua akan berubah seketika, tidak seperti indah yang kita tatap dan sebagainya kita pijak. Itu semua karena fana artinya hancur, hilang. Maka kita mendengar kata fana, fana diserap ke bahasa Indonesia ya. Fana itu artinya habis, selesai, hancur, ya hilang. Ya, hilang dalam pengertian hancur gitu ya, rusak. Nah, kemudian sebelum sampai ke sini atau saya teruskan dulu ya, supaya ini kan highlightnya ya, intisarinya secara umum, nanti setelah itu detailnya. Kemudian tsumma yunsyi'ullahu ta'ala an-nash'atal akhirah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghidupkan ya kehidupan yang baru, akhirah. Nah, ini segala yang terkait dengan yang akhir tadi disebut dengan akhirah. Menghidupkan kehidupan, akhir kehidupan yang terbaik, kehidupan yang baru disebut dengan akhirah, suasananya. Tsumma yunsyi'ullahu subhanahu wa ta'ala an-nash'atal akhirah. Kemudian Allah membangkitkan, menghidupkan ya satu kondisi yang baru yang disebut dengan akhirat, ya, kondisi akhirat, akhir dari semua kehidupannya yang di dunia sudah selesai, maka muncul yang abadinya. Karena itu disebut dengan akhirat, titik yang abadi, berkehidupan di situ saja, nggak akan ada alam lain setelahnya, itu pijakan terakhir. Nah, segala yang terkait dengan itu tadi disebut dengan akhirah, ya. Maka dimulai dengan fayab'atsullahu ta'ala an-nasa jami'an, maka dibangkitkan lagi manusia. Tadi kan sudah hancur kan? Buminya sudah dihancurkan segala rupa dan sebagainya. Kemudian manusianya juga sudah meninggal semua. Maka dibangkitkan kembali keseluruhan tanpa kecuali manusia-manusianya. Kan? Kemudian wa yuraddu ilaihimul hayah maratan ukhra. Lalu kemudian diberikan kehidupan yang baru. Kan? Setelah kematiannya di dunia itu dihidupkan kembali. Tentunya suasananya akan berbeda. Nanti kita akan lihat detailnya. Ya, suasananya akan berbeda. Ya, seperti
tidak sama dengan apa yang dia alami saat kehidupan di bumi yang kita pijak dengan sifatnya dunia. Wa ba'dal ba'thi, gitu kan? Dan setelah dibangkitkan itu, tadi hancur semua, dibangkitkan kemudian. Nah, setelah bangkit itu dikumpulkan semuanya, wa ba'dal ba'thi, setelah kebangkitan itu, yuhasibullahu ta'ala kulla fardin ala ma'amila min khairin aw syarrin. Maka dihisab. Dipertanggungjawabkan, mengonfirmasi misi yang telah lama kita bahas, mengonfirmasi misi, gitu kan? Yang telah dibawa oleh setiap hamba dalam berkehidupan di bumi. Ingat ya, kalau kita kembalikan ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 itu kan, ya, ketika manusia sudah berkehidupan ditugaskan misinya kan di bumi. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi bukan fis sama. Ya, jadi kehidupan di bumi ini membawa misi. Apa misinya? Khalifah, jadi khalifah. Ya, di muka bumi ini, ya, khalifah sudah saya terangkan, yang menggantikan tugas-tugas ya sebelumnya yang telah diemban oleh makhluk yang lain untuk membawa kemakmuran, kemanfaatan, kesuksesan, kebaikan, dan kehidupan itu pun saling menggantikan. Dan semua diniatkan sebagai apa? Sebagai ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya ibadah. Dan ditugaskan ibadah itu tertuju pada siapa? Allah. Konfirmasi di Quran surah 98. Ya, Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi setelah selesai ada yang meninggal, wafat, ya, atau alamnya semua berakhir, habis, fana, semua fana, ya, hancur, habis, selesai, meninggal semuanya, dibangkitkan lagi, maka disebut dengan al-ba'ts. Nah, nanti ini akan ada hal-hal terkait yang saya akan detilkan. Begitu setelah kemudian dibangkitkan kembali, dikumpulkan, baru kemudian Allah meminta pertanggungjawaban. Ya, disebut dengan hisab. Yuhasibullahu ta'ala kulla fardin, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menghisab, meminta pertanggungjawaban atas misi yang telah dijalani oleh setiap hamba saat berkehidupan di bumi itu, gitu kan? Nah, apa yang dimintakan pertanggungjawabannya? Ala ma'amila min khairin aw syarrin, apa yang telah dikerjakan, baik itu nanti terkumpul kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan, baik saat mengerjakan segala tugas yang disampaikan, diamanahkan dengan benar, buruk ketika menyimpang dari semua amanah dan tugas itu, ya. Kemudian faman ghalaba khairuhu syarrahu adkhalahu Allahul jannata. Ya, siapa yang dominan kebaikannya mengalahkan sifat-sifat buruknya atau juga penyelewengan dari misinya, bergeser kepada hal-hal yang jelek yang tidak diridhai oleh Allah, ya kan? Nah, siapa yang kebaikannya melebihi keburukan itu, faman ghalaba khairuhu syarrahu, ya, siapa yang dominan kebaikannya daripada keburukannya, adkhalahu Allahul jannata, maka Allah akan mengapresiasi, memberikan tempat pulang yang terbaik, surga untuknya. Kan Adam itu kan ditempatkan di tempat training sementara, ya, bukan yang hakikinya, itu pun sudah indah, disebut dengan jannah kan, untuk memberikan kesan kepada Adam pertama, disampaikan kepada anak cucunya, tempat kamu di sini. Adam, tempat kamu dengan anak cucumu di sini nanti, ya kan? Ya, cuman keindahannya nggak sama dengan yang pernah Adam tempati, karena di situ masih ada ujian. Surga kita nanti nggak ada ujian lagi, karena itu tempat sementara untuk menunjukkan kesan, ya kan? Nanti tempat kita kembali nggak ada ujian lagi, nggak ada ibadah lagi, nggak ada larangan lagi, semuanya semua kenikmatan. Ya, jadi ujian tuh cuma di sini, tenang aja sebentar, nanti udah meninggal nggak ada ujian lagi. Nggak ada orang masuk kubur masih disuruh sholat. Jadi Anda pun masuk surga nggak harus bercita-cita jadi untuk tahajud gitu kan, jangan terlampau soleh. Kalau udah masuk surga udah soleh sendiri. Jadi soleh itu udah melekat pada dirinya, karena man amila solihah, sudah mengambil yang soleh, bekerja yang soleh, jadi orang soleh. Ketika pulang solehnya sudah melekat, jadi nggak perlu bekerja lagi untuk mendapatkan kesolehan, karena masuk surga itu sudah soleh, ya kan? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berikan kabar gembira siapa yang beriman dan bekerja keras mengumpulkan amal soleh sehingga menjadi soleh. Masuklah dia ke dalam surga, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Makanya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69, dengan itu dikonfirmasi kesolehannya. Ya faulaika wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang menaati Allah dan Rasul, tuh Allah dan Rasul, ya. Jelas kan Rasul membawa pedoman berkehidupan yang bersumber dari Allah, kan? Lewat jalurnya, lewat Rasul, diikuti itu. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan. Ya, an'amallahu 'alaihim, dapat nikmat. Ya, nikmat itu kalau kembali kepada Allah di mana? Namanya jannah, yang kita terjemahkan dengan surga.
Karena itu surga di surah At-Tur disifati dengan naim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im, ya kan? Nah, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Siapa? Minan nabiyina, para nabi, jelas pembawa risalah. Ya kan? Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Tuh. Masuk golongan orang-orang soleh itu. Ya, maka dikonfirmasi dalam setiap ibadah kita, salat kita pun kita minta itu. Ya, di surah An-Nisa ayat 69 dikatakan faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tiap hari kita minta petunjuk 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa? Ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Jadi kalau amal soleh kita, kebaikan kita mendominasi, ya ada buruknya wajar karena ada nafsu, dorongan, godaan setan. Tapi kalau tertutup dengan kebaikan-kebaikan, ini sudah konfirmasi. Di akhirat akan ditimbang yang baik menutup yang jelek. Ya, sisa yang baik banyak dapat kebaikan-kebaikan berupa puncaknya surga nanti. Adkhalahullahu al-jannata. Masuk surga di situ dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man ghalaba syarruhu khairahu adkhalahullahu an-nara. Ya, siapa yang dominan keburukannya ya dibandingkan dengan kebaikan, ya sudah masuk neraka dia. Dan sifatnya nanti ada yang dicuci sampai hilang. Kalau ada bekal iman, imannya ke bawah, nanti Al-Bukhari ada di Kitabul Iman. Ya, kalau dia masih ada iman, masih ada jejak amal solehnya, nutup dulu tuh yang jeleknya. Ya, kalau masih ada sisa jeleknya, cuci dulu, dibersihkan di neraka. Nanti setelah selesai, habis, baru dimasukkan ke dalam surga dengan bekal imannya tadi, masih ada iman. Tapi jangan dianggap enteng ya, nanti cuma cucilah paling sebentar, baru masuk. Tidak, awas. Itu angan-angan Yahudi tuh. Awas, itu di Al-Baqarah ayat 80. Kami ini sudah Allah cintai. Ya, karena sudah Allah cintai kami, ya paling masuk neraka cuma sebentar. Wa qalu la yadkhulul jannata, dan mereka wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Itu angan-angan Yahudi dulu. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ya. Dan mereka berkata, kami ini paling masuk neraka paling sebentar gitu kan. Katakan pada mereka, tanyakan, konfirmasikan Muhammad, emang udah ambil perjanjian dengan Allah sebentar itu segimana? Udah pasti dia masuk ke dalam surga habis itu. Qul attakhadhtum, gitu kan? Katakan, apa kalian sudah mengambil attakhadha itu betul-betul komitmen yang kuat, ya. Nah, nanti ketika ditanya begitu udah ngambil perjanjian dengan Allah, sedangkan Allah nggak akan mengingkari perjanjian yang sudah dibangun dengan itu, ya kan? Ditanya aja, konfirmasi, coba tanya berapa lama kalau kamu bilang sebentar itu, mereka nggak bisa jawab. Karena itu mereka hitung dengan jari ya, 1, 2, 3. Konfirmasi hitungannya nanti di Ali Imran ayat 24. Makanya nanti yang di Al-Baqarah itu pakai tak marbutah, di Ali Imran tak maftuhah. Coba lihat, kalau yang di Al-Baqarah ayat 80, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ya, qul attakhadhtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, kan? Ya, yang paling menarik adalah di Al-Baqarah itu taknya marbutah. Ya, taknya marbutah, pendek bacanya, ma'dudah. Jelas? Nah, di Ali Imran ayat 24 itu taknya maftuhah. Coba lihat. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ya, wa gharrahum fi dinihim. Ada ayatnya? Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ada ya? Itu pakai alif kemudian tak marbutah. Itu mengonfirmasi yang Al-Baqarah ayat 80. Jadi ketika Al-Baqarah 80 itu ditanya, mereka masih ngambang. Paling sebentar, berapa sebentarnya itu? Mereka coba hitung ya, paling 1, 2, 3, 4, 5 hari lah gitu. Itu tuh. Ya. Ya, lalu dibalas apa? Dengan turunnya ayat kan, seharinya fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Seharinya itu berapa? 1000 tahun. Ya. Ada nanti khamsina alfa sana, 50.000 tahun. Ya itu tuh. Jadi ketika nantang azab dinaikkan tuh. Ya, dinaikkan. Kamu nantang azab, naikin tuh. Langsung 50.000 tahun seharinya. Jadi ketika mereka menantang paling sehari, 2 hari, 3 hari, tuh yang standar seharinya 1000 tahun. Tapi kalau nantangin azab 50.000 tahun seharinya. Ya, itu yang teman-teman buku waktu daftar Mira itu dapat buku kan yang tentang Ramadan itu. Nah, itu saya bahas tentang bab ini.
Ya, tentang pembahasan beda antara ma'dudah dengan ma'dudat, ya. Nah, jadi ini yang mau kita sampaikan teman-teman sekalian. Jadi ada yang kekal abadi di dalam neraka itu karena memang nggak pernah punya bekal baik, nggak ada iman. Ya, jadi kan masalah akhirat itu beda. Jadi kita pindah di dunia aja kan hukumnya beda. Kita mau ke Malaysia harus ada stempel dulu di paspor khusus di imigrasi. Kalau mau ke lebih jauh kan, ya di luar wilayah ASEAN pakai apa? Pakai visa kan? Ya, kita mau agak lebih jauh sedikit misalnya. Ya mau taruhlah kita ke mana misalnya ke Amerika sekalian gitu kan, ke Amerika sekalian atau ke Arab bahkan harus ada visa kan, bisa masuk. Nggak ada visa nggak bisa masuk, ya bahkan dikonfirmasi cek di bandara. Nah visa akhirat itu apa? Iman. Iman. Visa akhirat itu iman, mesti ada stempel iman dalam jiwa kita, di stempel tuh, minimal stempel kan. Ya masuk Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, minimal stempel dulu. Stempel imannya ada nggak tuh? Kalau nggak ada stempel iman ya nggak bisa. Ya masuk stempel imannya. Kalau ada stempel iman, pernah beriman, ada imannya benar, bagus, di hatinya stempelnya. Ya stempel iman pun ada yang kuat melekat, ada yang luntur. Ya ada yang tertutup, hilang sama sekali. Ya tutup hilang. Ya tutup hilang tuh kafar, tercover. Orangnya disebut dengan kafir namanya, tutup hilang. Ya, ada yang luntur. Luntur tuh ada yang masih kelihatan bekas-bekasnya, itu dengan maksiat luntur tuh. Makanya cuci dulu yang lunturin itu. Ya, kalau pakaian ibu kena noda kan cuci dulu. Ya, qad aflaha man zakkaha gitu kan, cuci bersihkan supaya yang bersihnya muncul lagi. Nah, itu cuci di neraka. Ntar habis itu disebutkan di Kitabul Iman ya Al-Bukhari baru diangkat. Gosong habis diangkat. Itu dahsyatnya ketika masuk surga sudah lupa tuh dengan apapun yang dialami, saking nikmatnya surga itu dia dapatkan. Itu hadis-hadisnya banyak sekali, berlimpah tentang itu, ya kan? Nah, kecuali yang nantangin azab yang kayak sifat Yahudi tadi, paling sebentar masuk surga juga, belum tentu. Itu dihadirkan ayat-ayat tadi untuk mengonfirmasi. Nah, sedangkan nanti yang lunturnya habis bahkan kotor, jadi makin kotor. Kan ada yang kalau luntur makin kotor kan di pakaian juga. Ya, kalau luntur makin kotor kan? Nah, itulah nifak. Orang disebut munafik. Jadi bukan membersihkan pakaian, tapi mengotori pakaian sehingga merubah pakaian itu ya jadi tampilan baru. Kalau pakaian luntur kena sesuatu yang tadinya putih, Bu ya. Kan ada yang putih kalau sudah dibersihkan pakai apapun, kan nggak bisa tuh. Saya nggak sebut merek ya, supaya tidak sebagai endorse. Sekarang kan musim potong video tuh. Jadi kan ada merek-merek tertentu untuk menghilangkan kotoran-kotoran luntur itu kan nggak bisa. Jadi tampilan pakaiannya berubah malah makin kotor. Nah, itulah munafik. Jadi sifat nifak itu bisa mengotori iman, mencemari bahkan, menghancurkan. Jadi kalau kafir itu cuma nutup, secuma-cumanya nutup. Jadi nggak ada gitu ya. Nah, tapi kalau munafik dia mengotorinya, kotor. Itu makanya dia mengatakan muslim. Saya muslim kok, saya beriman, tapi dia menyoal keimanannya, mempraktekkan yang salah, memprovokasi, gitu kan? Ya, bukan menampilkan keimanan dia dengan menunjukkan dia ibadah, dia ke masjid, bukan. Tapi dia bangga menampilkan nih, saya pergi ke tempat ibadah orang lain, saya beribadah juga, saya nyebut Tuhannya dia, saya begini, saya begitu. Itu nifak namanya. Ya, lantas apa pengaruh imanmu pada dirimu? Lantas di mana imanmu pada saat itu gitu kan? Mesti beda. Kita diminta menghormati, jangan mencela orang lain, menghormati apa yang mereka kerjakan. Gak boleh merusak tempat ibadah orang lain, ya. Menghormati keyakinan itu, toleransi tertinggi itu dengan mendiamkan, sudah masing-masing. Itu tingkat toleransi tertinggi. Lakum dinukum waliyadin la ikraha fiddin. Nah, tapi yang terjadi apa? Dia kotori semua. Nah, itu nifak. Itu masuk neraka jahanam, dekrak yang paling dasar. Ya, di An-Nisa ayat 145 itu kan, innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Dia orang-orang munafik itu keraknya, di kerak terdalamnya. Itu kan? Nah, nanti setelah itu dikumpulkan dengan orang-orang kafir, masukkan. Itu yang di Al-Baqarah di ayat 140. Innallaha jami'ul munafikin dulu wal kafirina fi jahannam jami'a. Masuk semuanya. Ya, di gambaran seperti itu yang telah kita sebagian besarnya telah kita ulas. Nah, ini gambaran umumnya. Gambaran umum. Jadi ini indah nih kitabnya ini. Nyampaikan highlightnya dulu. Masya Allah highlight. Highlightnya dulu tuh. Ya habis, dunia habis, hancur semuanya, sehancur-hancurnya gitu kan.
Nanti setelah itu dibangkitkan, bangkit kumpul, dihisab, proses hisab selesai. Nanti mana ujungnya nih? Ini yang mendapatkan nikmat, dapatnya jannah, surga, klasifikasi begini berdasarkan amal solehnya. Kemudian yang jelek akan begini, ada 3 bagian. Sama yang tertutup disebut dengan kafir. Kan? Ada yang kemudian luntur karena perbuatan kotornya dan tidak sempat bertobat untuk mengedit. Jadi kan semua yang pernah dia kerjakan gak sempat taubat, akhirnya harus dibersihkan dulu karena dominan kejelekan dia. Ada yang sama sekali munafik, merubah tampilan dia, masuk juga kekal di neraka dengan keadaan yang paling buruk gitu kan. Nah, semua itu puncaknya pada akhirnya. Nah, itu gambaran umumnya. Nah, sekarang yang paling menarik adalah ihtimamul Quran bitaqriril iman bihadzal yaum. Nah, ini. Jadi sebelum sampai kepada detil, kita diminta untuk mengonfirmasi keyakinan dulu pada diri kita. Yakin dengan kuat, dengan sungguh-sungguh terhadap highlight apa yang tadi disampaikan. Makanya tadi saya katakan di awal, di Al-Baqarah ayat keempat di ujung, bil akhirati hum yuqinun. Mesti yakin tuh dengan gambaran suasana itu. Maka untuk menguatkan keyakinan kita itu supaya ini benar akan terjadi. Seperti yang dulu pun nyata, yang sedang berlangsung pun dikonfirmasi, yang akan datang pun pasti terjadi. Ya, supaya benar-benar menguat pada jiwa kita kan ditanya nanti kalau kamu dihisab, ini mau pilih yang mana nih? Kan secara umum warnanya udah dijelaskan. Kalau baik, ke sini. Kalau jelek, begini. Stempel imannya mesti ada. Bekal utamanya iman, stempel. Karena beda tempat, ya beda karakter, beda keadaan, beda bekal, beda hukum. Di dunia pindah tempat sedikit, beda hukum. Dari dunia pindah ke alam kubur waiting room, beda hukum juga, keadaan sama, dimensinya berbeda, bekal dunia nggak bisa dibawa, sehingga kita katakan telah meninggal dunia, artinya juga meninggalkan semua bekal-bekal dunia. Alam kubur pun akan beda dengan akhirat, lain lagi dimensinya. Suasananya akan berbeda. Nah, bekal pertamanya stempel iman. Ya, stempel iman. Wa basyiril ladzina amanu, iman dulu baru wa amilus salihat. Baru dapat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-Baqarah ayat 25. Nah, karena memang ini bekalnya keimanan untuk akhirat ini, stempel pertamanya iman, ya, dan iman itu mesti yakin kuat untuk distempelkan, kuatkan pada jiwa kita, butuh simpul untuk menguatkannya. Karena itu banyak di dalam Al-Quran kata-kata yaumul akhir bersanding dengan kata iman. Untuk menunjukkan stempel iman itu penting, kita mesti yakin, mesti kuat. Karena itu di sini kemudian muallif, ya, di Syekh Sabiq, ya, Syekh Sabiq dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah yang ini, itu meneruskan babnya ihtimamul Quran, perhatian Quran yang sangat dalam bitaqriril iman bihadzal yaum, untuk menetapkan iman terkait dengan hadirnya peristiwa ini yang disebut dengan yaumul akhir. Ya, perhatian Quran yang dalam untuk menetapkan iman, menghadirkan keyakinan yang kuat bihadzal yaum terhadap kejadian yang akan berlangsung, ya, dalam momentum ini, artinya yaumul akhir. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Ya, jadi Al-Quran pun mensupport kita supaya apa? Supaya terus menghadirkan keyakinan ini pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Bapak Ibu, saya gambarkan gini lah ya. Ini cendekiawan, ilmuwan macam-macam mengatakan, ini diprediksikan dari pergerakan-pergerakan manusia begini akan ada misalnya, ya, suasana terhadap alam begini. Manusia mengeksplorasi hutan berlebihan. Ini kemungkinan besar ini akan terjadi perubahan-perubahan iklim. Ya, mungkin banyak potensi banjir. Ini akan ada pemanasan karbon yang berlebihan akan menimbulkan seperti ini, ya. Terus akan ada pengaruh kepada cuaca begini. Yang paling gampang muncullah kemudian perakiraan cuaca. Bekasi sore ini diprediksi akan hujan seperti ini. Hujan dengan petir-petir skala sekian. Depok begini, sampai ke Aceh, Papua. Anda yang bertempat tinggal di lingkungan Anda menetap itu setelah dapat informasi demikian, bukankah pada umumnya akan mempersiapkan diri? Ini musim hujan nih. Ya, BMKG menyampaikan begini. Oh, siap-siap nih, siap-siap. Sampai disiapkan oleh kita tuh. Padahal itu baru prediksi. Ya kan? Sekarang ini pasti sifatnya. Quran pasti sifatnya. Kenapa nggak kita siapkan? Kehidupannya pasti, kematiannya juga pasti, diperlihatkan di lingkungan sekitaran kita pasti terjadi. Dan akhiratnya pasti. Ya, tapi karena akhirat ini belum terlihat, belum tampak, belum hadir dan sebagainya, berarti kan perlu motivasi untuk menguatkan.
Seperti halnya tadi, prediksi-prediksi yang disampaikan terkait cuaca macam-macam itu belum tampak kan? Ya kan? Tapi disampaikan begini-begini siap-siap ya. Apalagi kalau kita tinggal atau sempat saya ke luar negeri. Ya, saya pernah kalau dalam situasi yang normal tuh nggak pandemi apa, kita ke Jepang lihat tuh kan. Terus beberapa tempat yang lain tuh kalau sudah ada perkiraan cuaca hujan, semua bawa payung. Boom. Anda bisa bayangkan. Nah, ini yang udah pasti, sangat pasti. Al-Quran pasti sifatnya, mutlak, hak. Semua sifat kebenaran disebut dengan hak. Pasti akan terjadi. Nah sekarang, kalau sifatnya sudah pasti, tapi karena kita ada kegiatan-kegiatan dunia yang kadang melalaikan, artinya butuh apa? Butuh motivasi. Karena itulah kemudian di Quran sering disandingkan kata yaumul akhir dengan iman. Iman. Billahi wal yaumul akhir. Billahi wal yaumul akhir. Supaya apa? Supaya terus di-charge pada diri kita untuk menyiapkan diri. Kalau nanti saya meninggal, apa yang disiapkan? Dihisab itu bagaimana suasananya supaya membangkitkan jiwa saya untuk siap-siap dan seterusnya. Maka muncullah judul ini. Ya. Wal Qur'anu yahtamu ihtimaman balighan bi taqrilil iman bi hadzal yaum. Ya, kita baca ke bawahnya. Ya, di subtopik ihtimamul Quran bi taqrilil iman bi hadzal yaum. Ya, perhatian Al-Qur'an yang dalam untuk menetapkan iman, ya, menetapkan iman, keyakinan yang kuat tentang terjadinya peristiwa yaumul akhir ini. Wal Qur'anu yahtamu ihtimaman balighan bi taqrilil iman bi hadzal yaum. Sedangkan Al-Qur'an itu memberikan perhatian yang dalam, yang cukup luas, ya, baligh itu yang menjangkau, yang luas, yang memberikan pemahaman. Makanya orang baligh artinya jangkauannya sudah mencapai pada pemahaman tertentu, sudah baik gitu ya, mencakup pengalaman-pengalaman yang lalu sehingga dengan itu memberikan kematangan untuk bersikap. Itu ada kalimat baligh. Bitaqrilil iman bihadzal yaum, untuk memantapkan keyakinan terhadap peristiwa yang terjadi di waktu ini. Kemudian wayabdu hadzal ihtimam bil yaumil akhir fi mayali, dan boleh jadi perhatian yang dihadirkan Quran itu bisa kita tampilkan berikut ini. Ya, bagaimana perhatian Quran untuk memberikan kesan kepada kita dalam menyiapkan diri terhadap hari ini? Ya, awalan yang pertama biradtihi, ya, biradtihi bil imani billah. Ya, dengan menyandingkan peristiwa yaumul akhir itu dengan keimanan kepada Allah. Seperti kita meyakini Allah tanpa ragu, ya, menuhankannya, menyembahnya, ya, seperti itu pula keyakinan kita, ya, untuk menetapkan hari akhir itu pasti terjadi karena memang itu bersumber dari Allah semua informasinya. Ya, jadi imani, yakini tentang yaumul akhir, simpul kelima ini, kejadiannya, peristiwanya, ya sama persis seperti kita meyakini Allah, mengimani Allah. Karena memang semua ini bersumber dari Allah informasinya. Ya, seperti pertama dengan dimantapkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 177. Ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Laisal birra an tuwallu, di sini langsung ke intinya. Kalau kita baca dari awal ayat, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Perhatikan di sini, amana billah disandingkan dengan yaumul akhir. Ini mengonfirmasi penjelasan saya yang kemarin. Jadi apa yang saya sampaikan, seperti saya tegaskan, itu intisari dari kitab-kitab yang kita baca, yang guru-guru kami ajarkan. Jadi untuk memudahkan saya sampaikan. Nah, kalau kita ngaji kitab ketemu juga, gitu ya. Kemudian jika kita dapatkan misalnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 62, ya, paling kiri, paling atas ya. Tadi yang kanan ke atas, sekarang kiri atas di posisi mushaf standarnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Sebentar. Coba lihat ayatnya. Buka Al-Baqarah ayat 62. Yang belum download kitab ini, buka Al-Baqarah ayat 62. Quran surah 2 ayat 62. Yang sudah download tinggal dilihat di sini. Saya ingin tunjukkan perilaku manipulatif, ya, dari golongan liberal yang suka motong-motong ayat. Hati-hati ya, dan ini sudah disindir tajam oleh Al-Quran 15 abad yang lalu. 15 abad yang lalu. Ini golongan orang-orang yang pemikir-pemikir liberal dan sebagainya. Nah, saya juga agak bingung juga kenapa bangga dengan itu gitu ya. Padahal itu masalahnya sudah selesai 15 abad yang lalu gitu. Ya. Jadi gini, karakteristik golongan-golongan dimaksud yang memang terkontaminasi oleh sifat nifak ini yang berbahaya, ya kan?
dan kekurangan dari pulsa-pulsa imannya dengan wawasan-wawasan keilmuannya, sehingga kadang-kadang juga memandang referensi-referensi keislaman, apalagi misalnya ayat-ayat dan sebagainya, hanya untuk menguatkan saja pola pikirnya. Jadi bukan membawa pikiran kepada ayat ditarik untuk menguatkan klaim. Sehingga apa yang terjadi? Sering motong-motong ayat. Dan di antara ayat favorit yang dipotong itu salah satunya nih, Al-Baqarah ayat 62. Ya. Nah, ini liberal dan keluarganya disingkat dengan sepilis, sekuler, pluralis, kemudian satu lagi liberalis, ya. Nah, kan di antara golongan pluralisme itu kan dasarnya pemikiran liberal juga. Kalau kita belajar dari aspek sejarah, nanti kita akan temukan akarnya. Ya. Ada buku bagus yang pernah saya sampaikan itu dulu. Ya, masih ingat teman-teman sekalian yang ada karya Dr. Anis Malik Toha itu. Bagus, yang pluralisme agama itu salah satu disebutkan juga di mana munculnya keterkaitan antara paham liberalisme yang muncul di Eropa, di Barat karena faktor tertentu, nanti kalau mau ditajamkan bisa, lalu melahirkan nanti pandangan pluralisme, salah satunya ke sana nanti. Ya, dan nanti detailnya ada juga begawan pemikir kita, namanya Dr. Syamsuddin Arif tuh. Ini punya buku bagus, namanya Diabolisme Pemikiran. Ya, cukup bagus bukunya, saya kira saya pernah baca itu. Nah, yang paling menarik kita kembalikan nih, ya. Jadi ada ayat favorit yang diklaim oleh kalangan orang-orang ini wawasan ya, pengayaan sedikit sekali dengan mengatakan semua agama sama. Dalilnya di Al-Qur'an ada. Dia potong deh ayatnya. Ya, sampai mana? Dia bacanya setengah aja. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sampai situ aja. Ya kan? Dia nggak teruskan tuh. Yang paling dahsyat, tengahnya diputus, ujungnya disambungin lagi. Ya. Lahum ajrum falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ataupun dia baca ayatnya sempurna, tapi maknanya dia putus. Tengahnya dia hilangkan. Ini buktinya katanya. Innalladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman itu orang Islam. Walladzina hadu, orang Yahudi. Wan nasara, orang Nasrani. Was-sabiin, ya penyembah benda-benda, gitu kan, bintang gemintang dan sebagainya, ya. Sabiin itu nanti menyembah benda-benda, kalau kita sebutkan sekarang misalnya animisme ya, atau gerakan atau dinamisme yang bukan samawi sifatnya, ardi. Ya, benda-benda macam-macam lah, ada yang di langit dan di bumi dan sebagainya. Ya, tapi man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihannya dia potong. Atau terutama man amana billah wal yaumil akhir dia potong. Langsung wa amila salihah. Sepanjang bisa berbuat baik. Yang penting berbuat baik. Orang Islam baik, gitu kan? Yahudi baik, Nasrani baik, ya, Sabiin juga baik. Yang penting baik. Ya, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Masuk surga juga. Ini sering dipotong-potong sampai sini. Yang penting baik. Lalu dikemas tuh kata-katanya. Ya, buat apa beriman tapi nggak baik? Ya kan? Masa sih ada orang Islam yang jahat begitu saja, beriman tapi ada kejahatan yang besar, masih masuk surga juga, sementara yang nggak beriman kelihatannya baik-baik gitu kan, masuk neraka. Pernah nggak dengar yang seperti itu? Ini kemas-kemas tuh, jadi ngambilnya dipotong-potong. Dia hilangkan kemudian terjemahan maknanya dari man amana billah wal yaumil akhir, dia langsung lompat aja. Yang penting berbuat baik, dapat surga dan tenang hidup di dalamnya. Di sini langsung dibangun konsepsi semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Tuh penyakitnya datang tuh. Ya, dia ngambil dari semua agama sama. Buktinya apa? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Itu kan agama-agama yang ada katanya sekarang. Ya, Muslim, Yahudi, Nasrani, ya Islam, Yahudi, Nasrani, kemudian juga agama-agama ardi yang ada, gitu kan? Setelah itu apa? Yang penting berbuat baik. Bukankah ini yang berfirman Allah, Tuhannya sama? Jadi caranya beda-beda menuju Tuhan yang sama. Dapatnya sama juga kalau berbuat baik. Kita bisa bayangkan. Kelihatannya bagus padahal menyesatkan. Padahal menyesatkan. Ya, kenapa? Karena ada bagian tertentu yang dia potong di sini. Man amana billah. Nah, sekarang lihat sini. Saya kasih kepada Anda satu pernyataan ya. Siapapun orang Malaysia, orang Amerika, Saudi Arabia, ya kan? Orang Mesir, siapapun, orang Malaysia, Amerika, Saudi Arabia, orang Mesir, boleh masuk ke Indonesia dan menikmati segala hal yang ada di Indonesia. Boleh ke pantainya, ke gunungnya, dapat emas-emasnya dan sebagainya.
asalkan dia punya visa, ya, dan mau bekerja keras di Indonesianya. Asalkan dia punya visa, ya, dan mau bekerja keras dengan baik di Indonesianya. Sekarang saya tanya, apakah semua orang-orang tadi bisa mudah begitu saja dapat kenikmatan di Indonesia? Kalau dia nggak punya visa dan nggak bekerja keras dengan baik di Indonesianya, dapat nggak? Tidak kan? Berarti dia harus punya visa dulu kan? Punya visa dulu, mau baik dulu di Indonesianya, berbuat baik, bekerja, dapat izin dan sebagainya, baru dapat hal yang tadi dijanjikan. Jadi syaratnya apa? Dia harus punya visa dulu, syarat dasarnya, izin masuknya, kan? Ya, dan seterusnya. Nah, ini ada yang hilang dari pemaknaan tadi. Man amana billahnya dihapuskan. Sepanjang semua itu, semua orang tadi mau beriman kepada Allah. Indah sekali. Nih. Innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman itu, orang Islam. Walladzina hadu, orang Yahudi, baik orang Islam, orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, gitu kan? Wasabiin, dan penyembah-penyembah bintang-bintang atau benda-benda. Siapapun yang berkehidupan di muka bumi ini, baik orang Islam, Yahudi, Nasrani yang menyembah bintang-bintang dan sebagainya, man amana billah, sepanjang mereka semua mau beriman kepada Allah. Itu syarat pertamanya. Artinya apa? Yahudi kalau sudah beriman jadi muslim. Nasrani kalau beriman ya jadi muslim, ya kan? Kemudian apa lagi? Sabiin kalau beriman jadi muslim. Karena syarat Islam itu asyhadu an la ilaha illallah, iman dulu. Jadi ini bahasanya bahasa indah, makanya baca Al-Quran terus pakai ilmu. Harus belajar. Karena di situ ada nahunya, sarafnya, balaghahnya, ada ma'ani, bayan, badi'nya, ada macam-macam turunannya. Jadi sastranya tinggi sekali. Untuk membaca itu mesti ada keterangan. Lihat dari Nabi keterangan bagaimana. Ulama menyampaikan seperti apa. Ya, ini sangat luar biasa. Kalau mau yang paling simpel, gampang. Qul huwallahu ahad, baca yang pendek. Dengan pahami itu dengan baik. Jadi ini bahasa yang sangat jelas sekali. Siapapun, bahasa gampangnya, siapapun yang beriman kepada Allah. Lalu membuktikan komitmen imannya dengan beramal soleh. Dan meyakini semua itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Jadi selain ada keterkaitan dengan pembahasan kita tentang penyatuan antara iman dengan iman kepada Allah dengan hari akhir, ya, yakin pada hari akhir seperti kita meyakini Allah. Ini juga saya sedikit melakukan pengayaan untuk menerangkan kepada teman-teman semuanya tentang syubhat, ya, atau hal-hal yang dibangun untuk mengurangi atau mereduksi keimanan kita dalam keislaman kita oleh pemikir-pemikir. Ya, bukan pemikir sebetulnya. Tapi kalau berpikir itu keluar hal-hal positif itu kan. Ya, oleh orang-orang yang mencoba mengganggu keimanan kita sehingga mereduksi nilai-nilai keyakinan kita kepada Allah dan menghambat kita menghadirkan nilai keislaman yang paripurna dengan mengambil konsepsi tadi. Jadi ada sebagian makna yang direduksi di situ, ya. Ada sebagian makna yang tidak dijelaskan sepanjang mau beriman kepada Allah. Artinya menunjukkan sifat keislaman, kepatuhan. Baru dengan keislaman, keimanan itu akan mendapatkan jaminan kebaikan si Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ini di persepsi keislaman. Jadi kita sedang bicara, makanya kita belajar tauhid untuk menguatkan keyakinan kita. Tapi ini pun awas, tidak mengurangi penghormatan kita dalam keyakinan yang diyakini oleh pemeluk-pemeluk agama lain. Ya, itu ini konsepsi penguatan keyakinan. Jadi kita meyakini semua pemeluk agama itu harus meyakini yang diyakini itu paling benar. Kalau tidak, kenapa memeluknya? Kan? Nah, dalam Islam kita meyakini di Islam itu yang paling benar dan bisa diriset. Kalau ingin membuktikan silahkan, baik kitabnya, rasulnya, ajarannya silahkan riset dan tidak memaksa sifatnya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah meyakininya, implementasikan dalam kehidupan dan harus pegang itu yakini. Kenapa kita peluk Islam? Karena merasa Islam yang paling benar. Yang lain memeluk keyakinan masing-masing karena merasa itu benar menurutnya. Ya, akhirnya apa? La ikraha fiddin, itu paling indah. Lakum dinukum waliyadin. Silakan yakini apa yang diyakini. Kita pulang kepada Allah, kepada Tuhan kita, ini kan, dengan membawa konsekuensi masing-masing. Nanti kita lihat siapa yang nyata kebenarannya di situ. Tapi di dunia ini kita bisa riset, delay. Ada waktunya sebelum terlambat, sebelum pulang menuju Allah. Ya, yang paling bahaya ada paham baru. Mengatakan keluarkan dulu keyakinannya, kita harus objektif, berada di luar ruang itu dulu. Sehingga kita bisa menatap kebenaran dengan lebih luas. Ya, ini intoleran yang paling tinggi. Jadi paham sekuler, paham liberal, paham pluralis, itu paham intoleran yang paling tinggi. Kenapa? Karena mengharuskan manusia, kita ini keluar dari keyakinan kita dulu.
Terus ikut keyakinan dia. Apa keyakinan dia itu? Semua agama sama. Jadi dia bikin paham baru namanya semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Dikelola oleh dia, mengeluarkan kita dari keyakinan, suruh masuk kepada keyakinan dia. Ini intoleransi yang paling tinggi. Yang paling tinggi, sifat intoleran yang paling tinggi. Ya, tidak toleran artinya. Hati-hati bahaya. Tapi menariknya sering mengemas kata-kata dengan tagline-nya toleransi. Kan jargonnya gitu, toleran, tapi dia sendiri tidak toleran. Ya, dia meminta kita menghormati orang lain, tapi dia pun tidak menghormati keyakinan kita. Apa buktinya? Dia suruh kita keluar dari keyakinan kita. Supaya meyakini apa yang dia yakini. Itu kan tidak toleran namanya. Ya. Bingung kan? Baik ya. Baik teman-teman sekalian. Jadi itu yang saya ingin tegaskan ya. Nah itu kalau ada orang Islam mengatakan demikian, itu kena virus nifak namanya. Lebih bahaya daripada corona. Ya, itu nifak namanya, virus nifak, orangnya munafik, dan hati-hati ancamannya neraka jahanam. Di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140. Nah, tadi saya ada slip of tongue menyebutkan Quran surah kedua ayat 140. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Hati-hati ya teman-teman sekalian. Itu sudah diingatkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204. Tipikal begitu akan didapatkan dan diingatkan di Quran surah kedua ayat 204 ya. Ada ayatnya? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara sebagian manusia itu ada yang membuat engkau kagum ya pada retorikanya. Ya. Padahal yang dia bicarakan itu sepenuhnya itu karena support materi dunia. Bukan karena apa-apa. Nah, itu Al-Qur'an sudah memberikan satu indikasi. Ya, berarti di sini ada sponsor nih. Ya, hati-hati nih yang begitu tuh ada sponsor. Tapi dia kalau bicara menarik katanya, bagus. Kata-katanya menarik, retorikanya begitu cantik, ya. Wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi. Kadang-kadang juga mengatakan dalam dirinya, saya juga beriman kok, saya juga muslim kok. Terus mengambil sebagian ayat-ayat Allah ini untuk dijadikan sebagai penguat. Ini sudah ada isyarat. Jadi kata Al-Quran ini orientasinya dunia, orang-orang seperti ini. Ada supportnya, ada sponsornya, kepentingan materi tertentu, dijanjikan ini dan itu. Lalu dinaikkan, belajarnya seakan-akan punya gelar yang tinggi, S1, S2, S3, itu kan? Sampai dan seterusnya. Serasa seakan punya kapasitas, padahal kapabilitasnya nggak ada. Seperti punya kapasitas, padahal kapabilitasnya tidak ada. Besar di gelar, kecil di ilmu. Ya. Besar digelar, kecil ilmunya gitu. Jadi nggak ada support pengetahuannya. Ya, karena itu belajarnya aneh-aneh gitu kan. Belajar agama ke tempat yang tidak pernah mempraktekkan agama. Masa belajar tentang sholat di tempat orang yang tidak pernah sholat? Ya, kepada orang yang nggak pernah sholat, belajar agama kepada orang yang tidak yakin dengan agamanya. Kan jadi aneh itu. Menilai tafsir kepada orang yang tidak meyakini isi tafsirnya kan aneh. Ya? Kalau kita mau belajar matematika, kan ke pakar matematika yang dia mempraktekkan matematikanya. Kan? Anda belajar arsitektur ke arsitek yang dia mempraktekannya, ada bukti dan sebagainya. Ini mau belajar agama, memahami tentang sholat kepada orang yang nggak pernah sholat. Orientalis, macam-macam dan sebagainya. Dia belajarnya ke situ. Makanya error, konslet ketika menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena nggak pernah praktek. Nggak nyambung. Maaf ya kalau akidah saya tegas, nggak ada toleransi pembahasan ini. Saya tegas sekali karena ini penentuan rahmat dengan azab ketika pulang kepada Allah. Ini keyakinan kita dan dijamin undang-undang. Jamin undang-undang ya. Tapi tetap dalam praktek kehidupan menghormati. Saya mengecam perbuatan dan pemikiran. Sedangkan orangnya ya kita mendoakan. Kita mendoakan supaya Allah berikan hidayah, kebaikan-kebaikan, dan dalam kehidupan tata kehidupan berbangsa bernegara proporsional kita. Ya, dalam tata kelola kehidupan berbangsa bernegara proporsional, kita saling menghormati kan, membawa kepada ranah-ranah kemuliaan, kehidupan yang harmoni. Tapi kalau ada perbuatan-perbuatan, pemikiran yang tidak tepat, kita luruskan dengan konsepsi yang benar. Ya, tanpa harus menghadirkan sifat-sifat yang tidak proporsional atau sikap-sikap yang kontraproduktif ya. Maaf ya teman-teman sekalian, ini kita sedikit tajamkan karena virus ini lebih berbahaya daripada COVID dan sudah mulai banyak merajalela di sekitaran-sekitaran dan mulai ada yang kampanye-kampanye bangga tuh. Itu sebenarnya bertentangan dengan undang-undang, saya katakan bertentangan dengan undang-undang. Ya, terutama pasal 29 ayat 1 dan 2.
negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang keduanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Tiba-tiba datang orang-orang tertentu membawa pikiran menjauhkan masyarakat warga negara dari agama dan memisahkan agama dari negara. Itu kan paham sekuler. Kemudian pikiran liberal, dan ada orang membawa kampanye itu, harusnya negara menangkap itu. Ya, ada apa misalnya Densus 99 Densus Asmaul Husna, ya, tangkap tuh orang-orang yang memisahkan kehidupan berbangsa bernegara dari agama, karena udah ada konsensus dan tidak akan bertentangan bangsa dengan agama, nggak akan bertentangan. Ya, harus ada itu yang tindakan-tindakan, karena akan hati-hati, membahayakan bagi kehidupan berbangsa bernegara pikiran-pikiran semacam itu. Ya, kita jangan ditanya tentang cinta terhadap bangsa. Orang bangsa kita diserang, yang keluar kan ulama duluan. Untuk membela kan para santri duluan. Ya, yang membela itu kan orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, yang adzan, yang macam-macam, itu kita keluar duluan. Jadi cinta kita jangan ditanya. Ya, kita tidak pernah terjebak pada dilema di antara dua cinta dalam mencintai bangsa ini. Ya, dan kita tidak memerlukan ikatan cinta untuk membuktikan cinta kita pada negara ini. Semua sudah terikat dalam jiwa kita karena bagian dari bagian dari apa? Petunjuk atau ajaran-ajaran keagamaan kita. Sudah lama-lama nanti nggak nyambung tuh. Jelas ya? Kemudian tsaniyan yakthurul Qur'anu min dzikrihi lahu. فلا تكاد صورة تخلو من الحديث عنه مع تقريره إلى الأذهان تارة بالحجة والبرهان وتارة بالضرب الأمثال. Ya kan? Nah, karena itulah kemudian kenapa kita mesti meyakini kejadian ini tentang hari akhir, kehidupan akan berakhir, suasana dahsyat akan terjadi dan sebagainya, ya kan? Karena itu Al-Qur'an seringkali menghadirkan tentang bagaimana kedahsyatan itu terjadi, peristiwa-peristiwanya bagaimana, sehingga terus menampilkan keyakinan pada diri kita. Sehingga setiap surat yang kita baca itu setidaknya ada isyarat-isyarat untuk menyadarkan kita tentang kehidupan itu. Anda baca di Al-Baqarah, temukan tentang hari akhir. Di Ali Imran, temukan tentang kehidupan akan begini pada akhirnya. Terus sampai dengan ke An-Nas itu kan. Kita akan dapati suasana itu. Di Al-Fatihah aja udah ada kok. Maliki Yaumiddin, kan? Ya, Maliki Yaumiddin itu sudah gambaran Allah yang menguasai tentang hari kehidupan berakhir, yang semua akan dibalas. Din itu kan kama tadinu tudan, sebagaimana engkau bersikap kau akan dibalas dan sebagainya. Karena itu pentingnya memahami hari akhir ini, kita menyiapkan diri, menyiapkan kurikulum kehidupan, karena kehidupan akan berakhir. Karena itu sering dihadirkan di dalam Al-Quran tentang berita-berita, informasi-informasi terkait dengan berita hari akhir, ya. Tsalitsan, ya, ini bagian yang ketiganya, annal mutattabi' li ayatil Qur'an yajidu annahu, ya kan, wada'a li hadzal yaum asma'a katsirah. Nah, ini ya yang mengantarkan kita pada puncak bahasan. Siapa yang sering menyimak, mengikuti, menelaah ayat-ayat Al-Qur'an, mutattabi' itu menyimak, mengikuti, menelaah. Tsalitsan annal mutattabi' ayat halaman 261. Halaman 261 yang kirinya. Tsalitsan yang ketiga, annal mutattabi' li ayatil Qur'an, orang yang seringkali meneliti, menyimak, mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an, yajidu annahu, gitu kan, mendapati bahwa sesungguhnya, gitu kan, wada'a li hadzal yaum asma' katsira. Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, memberikan penamaan yang banyak untuk peristiwa Yaumul Akhir itu. Ada nama-nama yang beragam. Ya, wa kullu ismin minha yadullu ala ma'na ma sayahdutsu min ahwali fi hadzal yaum. Dan setiap nama, menariknya, itu akan memberikan sebuah isyarat atau petunjuk tentang segala peristiwa yang terkait dengan Yaumul Akhir ini. Inilah indahnya dalam Al-Quran. Nggak ada satupun kata yang tidak punya makna. Dan seringkali diterjemahkan dengan makna yang sama, padahal tidak serupa. Ya. Nah, yang pertama tadi, menyikapi tentang Yaumul Akhir ini, sikap kita insan beriman. Saya simpulkan dengan cepat di kitab ini. Sikap kita insan beriman terhadap Yaumul Akhir ini, yang pertama harus menghadirkan keyakinan paripurna.
Sehingga dengan keyakinan paripurna ini, kita bisa membuat sebuah kurikulum hidup sebagai persiapan menuju suasana hari akhir ini. Ada apa di sana, seperti apa? Dengan yakin betul, baru kita kerjakan. Anda kan kalau yakin saya akan live sekarang, Anda pasti persiapan kan? Nyiapkan Zoom-nya, nyiapkan macam-macamnya, nyiapkan. Karena kenapa? Yakin. Kalau nggak yakin, paling ustadznya nggak ada hari ini. Kelihatannya kemarin mau buru-buru, tuh kan? Tuh, pakai batik begitu. Pasti sebentar kajiannya. Udah nggak usah lama-lama, dia mau pergi lagi kayaknya. Karena nggak yakin paripurna. Tapi kalau paripurna Anda siap aja terima. Sampai jam berapa kita selesai, kan? Nah, kemudian yang kedua adalah, ini yang paling menarik juga. Insan beriman harus rajin mengkaji Al-Quran. Karena setiap kali kita membaca surah, itu ada motivasi-motivasi penyiapan kurikulum menghadapi kehidupan hari akhir. Insan beriman harus memiliki satu persiapan dan motivasi positif, kan? Terkait dengan yaumul akhir. Karena itulah di setiap surah dalam Al-Quran, Allah sering singgung tentang namanya yaumul akhir disandingkan dengan kata iman, ya, bahkan dengan kata keyakinan, lalu persiapan kita bagaimana dan seterusnya. Yang ketiga, konsekuensi dari sini, dari yang kedua ini, kita kan akan bertanya, memang seperti apa keadaannya ya Allah, ya kan? Bagaimana situasinya supaya saya bisa menyiapkan, supaya saya punya motivasi, dan supaya saya mengetahui dengan paripurna supaya menghadirkan keyakinan. Karena 1, 2 ini konsekuensi yang ketiganya berarti harus ada penjelasan dari Allah seputar hal yang kita harus siapkan itu. Maka Allah menampilkan beragam nama. Beragam nama yang dengan ragam nama ini menghadirkan aneka makna yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ditanyakan seputar yaumul akhir. Maka muncullah nama-nama ini yang dari nama itu ada isyarat kejadian-kejadian dimaksud, lalu didetilkan dalam Al-Quran apa yang dimaksud dengan nama-nama itu. Contoh, kita akan temukan misalnya selain yaumul akhir disebut juga dengan yaumul ba'thi. Masih ingat highlightnya, teman-teman sekalian? Tadi yang saya terangkan, alam semua berakhir, hancur, habis, dan sebagainya. Ya kan? Setelah itu apa? Dibangkitkan kembali kan? Ya kan? Setelah itu dikumpulkan dan seterusnya. Nah ini nanti ada nama-namanya. Setiap detil perpindahan peristiwanya, itu digambarkan dalam bentuk nama-namanya. Di antaranya saya contohkan cepat. Yaumul Ba'thi. Yaumul Qiyamah. Yaumul Hisab, Yaumuddin, ya. Saya berikan 4 dulu ya. Setelah itu nanti kita detilkan. Ini pun ada detilnya lagi. Nanti Yaumul Qiyamah disebut nanti waktunya dengan sa'ah, kan? Dan sebagainya. Nanti ini juga ada Yaumul Fathi, Yaumul Jaza dan seterusnya. Ini semua terkorelasi dengan ini semuanya. Perhatikan, Yaumul Ba'thi, Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumuddin. Ini diantaranya. Ya, kita baca cepat di kitab. Kita punya 5 menit untuk mengakhiri. Yuk kita lihat ya, kita baca cepat ya. Bismillah. Fahuwa yaumul ba'thi. Yaumul akhir disebut juga dengan yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Karena saat itu nanti ya, setelah kita wafat akan dibangkitkan kembali seperti yang tadi diuraikan. Di sini ditemukan nanti di Quran surah Ar-Rum ayat ke-56. Surah 30 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'thi. Yaumil ba'thi ada di situ, kan? Fa hadza yaumul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamun.
Ada di situ disebutkan yaumul ba'tsi. Nanti kita akan kaji lebih dalam ya. Kita dapatkan namanya dulu. Jadi ketika dituliskan namanya ada. Kemudian wa yusamma yaumul qiyamah, dan dinamai pula dengan yaumul qiyamah. Bahkan nanti ada surahnya, surah ke-75, surah Al-Qiyamah. Ada? Ya, surah 75 kan, la uqsimu biyaumil qiyamah. Yang di kitab di sini surah Az-Zumar ayat ke-60. Yang disebutkan di kitab. Ada wa yaumil qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Ya, wa yaumil qiyamati, dan pada hari kiamat itu engkau akan melihat ya, taral ladzina kadzabu 'ala Allah, engkau melihat orang-orang yang menyimpang dari ketentuan Allah, yang mendustakan Allah, yang menyekutukan Allah, yang bermaksiat tingkat tinggi, gitu kan? Kemudian kita akan melihat wujuhum muswaddah, wajah mereka menghitam. Nah, jadi udah ada tanda-tandanya nih. Wah, kalau nanti kita bahas dengan detail, begitu dibangkitkan udah kelihatan tandanya. Ya, jadi ada orang yang berbinar, wajahnya bersih, bagus. Nanti di Ali Imran ditemukannya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya, jadi kalau kita baca dari ayat 105 sampai dengan 109, paling kanan kan agak mau ke bawah sedikit ya. Setelah wal takum minkum ummatun, ayat yang ke-104, nanti 105 sampai 109 kita akan temukan rentetan peristiwa yang menggambarkan keadaan wajah orang saat dibangkitkan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kan fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum, kan? Nah, jadi nanti ada orang-orang yang kufur, yang menyimpang, begitu dibangkitkan wajahnya kelihatan menghitam. Ada yang putih, bersih ya dan sebagainya. Tapi poinnya adalah di sini di surah Az-Zumar itu yang ayat 60 disebutkan tentang hari kiamatnya. Surahnya surah 75 surah Al-Qiyamah. Ya, adapun Az-Zumar itu disebutkan ayat menunjuk kata yaumul qiyamah, bahkan disebutkan nanti dengan nama surah Al-Qiyamah. Kita hanya ingin mengonfirmasi apa yang dituliskan. Kita belum menjelaskan detailnya. Ya. Wa yusamma as-sa'ah, disebut juga dengan as-sa'ah. Ya, sa'ah yaumul akhir ini waktunya menunjuk kepada waktu disebut dengan as-sa'ah. Kebangkitannya yaumul ba'ats, ya kan? Peristiwa yang terjadi seputarnya, dahsyatnya kehancuran macam-macamnya disebut dengan kiamat. Ditarik ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan kiamat. Saya ulang ya. Kebangkitannya disebut dengan ba'ats, dibangkitkan itu kembali. Kehancuran alam dan sekitarannya yang mengawali kebangkitan itu disebut dengan kiamat. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kiamat. Dibikin sinetron jadi kiamat sudah dekat. Ya, kiamat ya, kayaknya gampang sekali disebutkan kiamat. Padahal itu sesuatu yang dahsyat. Waktu terjadinya disebut dengan sa'ah. Ya, sa'ah. Seperti di mana misalnya surah Al-Qamar ayat 1, ya qatarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Ya, ada juga nanti misalnya di Quran surah Al-Hajj ayat yang pertama, ya, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Kemudian juga ada di Quran surah 31, di kitab enggak ada. Ayat 34, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Disebutkan juga dengan akhirah. Akhirah, ini yang sudah saya sampaikan, sebelumnya saya tuliskan. Dikonfirmasi di surah Ad-Duha, ya, kita dapatkan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang di kitab di sini di Al-A'la. Al-A'la ayat 16 sampai 17, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa ada orang yang sering loba tentang dunianya? Kalian begitu fokus dengan dunia, kan? Begitu merasa hebat, bangga, padahal semua itu akan sirna, hancur karena dunia sifatnya fana, sedangkan akhirat kekal. Makanya disebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Wa yusamma yaumuddin, disebut juga dengan yaumuddin. Ad-din, itu sudah saya tuliskan, yaumuddin. Quran surah pertama Al-Fatihah ayat keempat, Malik yaumiddin. Apa artinya ad-din? Awas, din artinya agama, agama artinya ad-din, din artinya Islam. Dalilnya innad dina 'indallahil Islam, din. Ini ada kaitan-kaitan sedikit sekali saya detilkan. Kurang lebih 2 menit lah ya. Kalau kurang maafkan, kalau lebih ya itulah nasibnya. Ad-din itu teman-teman sekalian
Ya. Ini akarnya banyak, akarnya banyak. Akarnya banyak. Bisa nanti terkait ya, terkait dengan kata dana, kata kerjanya. Dana yadnu dunuan, ya. Huwa danin. Nanti sifatnya disebut dengan dunya. Sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat, rendah, gitu kan? Dekat, rendah, cepat. Karena itu kenapa Islam, ya, konsepsi kita beragama, frame-nya disebut dengan ad-din. Pernah saya terangkan waktu di awal esensi beragama. Ya kan? Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Din kan? Lakum dinukum waliya din. La ikraha fi din. Kenapa konsepsi beragama disebut dengan ad-din? Karena dengan beragama yang benar itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ad-din akarnya juga dari kata dana yang berarti dekat, sesuatu yang rendah, dekat, ya kan? Ya, asalnya itu cepat. Kenapa kita mendekat kepada ad-din? Karena itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa kita mendekat kepada ad-din? Karena akan mempercepat rahmat Allah datang kepada kita. Nah, dunia disebut juga dengan dunia, seakar dengan ini. Ya, dunia. Sifat kehidupan kita di dunia disebut dunia. Akarnya dari sini juga, seakar juga. Kenapa disebut dengan dunia? Karena semua yang terjadi kehidupan di dunia ini sifatnya cepat. Kayaknya baru kemarin taklim, sekarang udah nyambung, padahal udah lebih daripada 30 episode. Kayaknya kemarin ya menikah, padahal udah jadi kakek gitu kan. Udah puluhan tahun berkehidupan. Dan sifat di dunia ini akan rendah semua. Sepanjang tidak digunakan, habis. Ya, semua rendah. Makanya akan merendah kehidupan dunia itu. Dan meninggalnya pun ke tempat yang rendah, ke bawah. Karena itu sifat manusia seharusnya selalu merendah, selalu tawadu. Ini paham satu ini aja kita jadi baik deh. Ya. Nah, ini dari kata dunia satunya, seakar dengan kata ini juga. Ya, kata ini juga mengandung arti sesuatu yang dibalas secara proporsional. Dibalas secara proporsional. Dibalas secara proporsional. Ya. Sehingga kata din juga mengandung arti jaza, al-jaza. Pembalasannya disebut dengan jaza secara proporsional, konsepsinya disebut dengan ad-din. Karena itu orang Arab punya peribahasa kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau bersikap, seperti itu engkau akan dibalas. Kenapa konsepsi keislaman, keberagaman kita disebut dengan ad-din? Karena semua apa yang kita kerjakan dalam nilai keislaman, Allah akan balas. Kita sholat akan dibalas hasil dari sholat itu. Kita baca Quran akan dibalas. Pun demikian, ada orang melanggar pun dari tatanan keislaman akan dibalas juga. Karena di Islam kan perintah dan larangan. If'al wala taf'al. Jangan zina. Kalau ada yang berzina akan dapat balasan. Ya, kalau dia baik, mengerjakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah disebut ihsan kan. Mengerjakan kebaikan karena Allah disebut dengan ihsan namanya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Demikian di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 itu kan. Ya di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua tentang hadis ihsan. Maka kita temukan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di Ar-Rahman itu. Jadi kalau baik akan dibalas secara proporsional dengan kebaikannya. Di surga mana ditempatkan, kebaikannya seperti apa. Itulah kemudian segala yang berlaku dengan makna ad-din. Siapa yang bisa mengontrol, menguasai, menetapkan hukum terkait ad-din ini? Allah yang menciptakan kita, yang kita sembah, Tuhan kita. Mengatur, mengontrol, menguasai disebut dengan Malik. Ya. Nih. Baik dengan dibaca pendek, Malik, ataupun dibaca panjang, Malik keduanya. Maka kita ikrarkan setiap hari 17 kali dalam sehari. Maliki yaumiddin. Ya Allah, kami tetapkan Engkau yang mengatur segalanya. Engkau yang akan memberikan pembalasan. Engkau yang akan menguasai segala hal. Engkau yang menetapkan segala aturan-aturan. Engkau yang menguasai terjadinya peristiwa itu ya Allah. Maka mohon saat peristiwa itu terjadi ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Kami komitmen untuk menyembah-Mu supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah supaya selamat dalam kehidupan dunia ini. Selamat saat nanti terjadi hari pembalasan. Hari semua apa yang akan kami kerjakan dan telah kami kerjakan akan dihisab dan sebagainya. Makanya setelah Malik Yaumiddin kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka
musta'in. Kami komitmen menyembahmu ya Allah, supaya kami bisa minta pertolongan atas segala dahsyatnya kehidupan baik di dunia, saat wafat ataupun kembali kepadamu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus untuk bisa mengimplementasikan apa yang telah tadi disampaikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu nikmat. Seperti dikonfirmasikan kembali di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Nanti banyak lagi teman-teman. Ada yaumul hisab kan? Ayatnya ada, yaumul fathi ayatnya ada, yaumut talak, bukan tolak tapi talak. Ya, talak. Nah, beda antara tolak dengan talak. Ya, beda ya. Apa bedanya? Kalau talak itu pisah ya. Kalau di rumah tangga dibawa dengan nama cerai dan sebagainya. Kalau talak itu bertemunya sesuatu dengan erat gitu ya. Ya, bertemu sesuatu dengan erat, itu talak namanya. Makanya talaki itu berjumpa dengan erat, artinya berjumpa dengan erat itu ada orangnya, kemudian disampaikan sesuatu secara langsung. Sedangkan talak nanti sesuatu yang pakai tak ya, bukan pakai tak. Talak sesuatu yang berdekatan, berjumpa dengan erat, dengan kuat. Pada saat itu kita akan diberjumpakan dengan amal-amal kita dengan erat, dengan kuat, sehingga nggak bisa dipisahkan kembali. Baik melekat dengan baik, buruk melekat dengan buruk. Rafi'ud darajat dzul arsy yulqir ruh min amrihi ala man yasha min ibadihi liyunzira yaumat talaq, ya kan? Yaumahum barizun, itu dikonfirmasi di Quran surah Ghafir ya ayat ke-15. Kemudian surah At-Taghabun disebut juga yaumul jam'i wat taghabun ya, surah At-Taghabun sudah terkonfirmasikan ada ayatnya. Kemudian yaumul khulud untuk menunjukkan kekalnya ya kehidupan kita setelah peristiwa itu. Yaumul khuruj gitu kan, itu menunjukkan kesan bahwa saat kita selesai ditiupkan kemudian sasakala, lalu semua itu kita akan dikeluarkan kembali dari alam kubur, dikumpulkan. Saat dikumpulkan disebut dengan yaumul hasrah, hari pengumpulan. Ada yaumat tanad, yaumul azifah, kemudian juga at-tammah, dan masih banyak lagi. Nah, ini semua nama-nama ini kalau kita kumpulkan menunjuk pada detil peristiwanya. Nah, seperti apa peristiwanya, detilnya bagaimana, ya, bagaimana kemudian kita meninggal alam hancur, fananya seperti apa, kiamahnya bagaimana, waktunya kapan, sehingga ketika ada yang meramal-ramal tentang kiamat bisa kita tolak, ya kan? Lalu terjadi peristiwa kehancurannya bagaimana, kekacauan besar, ada orang menyebut dengan Armageddon, ada macam-macam dan sebagainya, seperti apa gambarannya, ya kan? Insya Allah semua itu kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu-satu kita bahas. Ini kan baru highlight, ya, baru highlightnya aja. Sebutkan nama-namanya, ayatnya apa. Nanti detailnya di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas detail tentang peristiwa-peristiwa seputar yaumul akhir, tentang kiamat, ya. Bagaimana waktunya, ketetapannya seperti apa, tanda-tandanya apa, kehancurannya bagaimana, seperti apa trompet saat ditiupkan itu dalam tanda petik surnya, ya, seperti apa keadaan ibu anak keluarga ketika itu terjadi, bagaimana suasana saat dibangkitkan hubungan kekeluargaan sampai dengan kemudian keputusan itu ditetapkan. Demikian yang disampaikan kesempatan kali ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau hari ini ataupun sebelumnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau kata-kata kami juga kurang baik, mohon dimaafkan, bisa ditunjukkan supaya bisa dikoreksi dan diperbaiki, dan tidak ada maksud lain kecuali hanya untuk menunjukkan perbaikan-perbaikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua disehatkan, diberikan hidayah, dan saling menguatkan diri untuk beramal saleh, dan semoga negeri yang kita cintai ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadirkan kedamaian, ketentraman, dan berkehidupan yang harmoni. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.